Setelah Long Ge memulihkan alam semesta asli dan membangkitkan jiwa aslinya, Huohu merasakan aura yang sangat kuat memancar dari Long Ge. Dia tahu bahwa Long Ge telah mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, bersih. Apakah kamu sudah bangun? Huohu membuka matanya dan melihat ke arah Long Ge di seberangnya. Long Ge masih memejamkan mata. Dia menyerap kenangan masa lalunya dan merasakan kekuatan tempurnya yang kuat. Setelah beberapa saat, Long Ge membuka matanya dan tersenyum. Ya, saya membangunkan jiwa asli, dan sekarang saya memiliki jiwa ganda. Bagaimana perasaanmu? Huohu bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali. Awalnya hanya alam semesta yang rusak, lalu jiwa tertidur lelap. Jiwa tidak terluka. Sekarang alam semesta telah diperbaiki, jiwa menjadi sekuat dulu, kata Long Ge. Seberapa kuat? Tanya Huohu. Puncak tingkat ketujuh Kaisar Yu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, ini sangat kuat, tapi karena aku mati sekali dan menyia-nyiakan 10 miliar tahun, aku tidak menyangka Long Xiu benar-benar melampauimu, kata Huohu terkejut dengan kekuatan klan naga. Dia juga melihat Long Xiu yang levelnya telah melampaui Long Ge. Long Xiu sangat kuat, dan dalam ingatanku, dia selalu menjadi orang yang memberontak. Hanya orang seperti itu yang bisa memiliki bakat luar biasa. Lalu seberapa kuat peringkatnya di antara Kaisar Naga? Huohu bertanya. Pertemuan Kaisar Naga belum diadakan, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya kira hanya saudara Long, pemimpin aliansi naga, yang mengetahuinya. Tapi sekarang dia sudah sepenuhnya berlatih dan menyembuhkan, kami tidak bisa mengganggunya, kata Long Ge. Bagaimana dengan level sebelumnya? Huohu bertanya. Menurut standar 10 miliar tahun yang lalu, saya, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat ketujuh, dapat menduduki peringkat 1000 teratas dari 200 miliar Kaisar Yu. Di depan saya adalah para master yang di tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-8 ke atas. Puluhan miliar tahun kemudian, akan ada banyak master yang berada di tahap awal tingkat ke-8 Yudi, jadi kekuatan Long Xiu mungkin berada di peringkat 1000 atau lebih di antara Yudi, kata Long Ge. Haha, kakak Long, kamu harus bekerja keras. Bawahanmu lebih kuat darimu. Jika kamu tidak dilahirkan untuk menjadi Raja Naga, posisi ini akan ditempati oleh Long Xiu. Yah, aku pasti akan bekerja keras, tapi sebagai Kaisar Naga sepertiku, kekuatanku dilampaui oleh para tetua Dewan Presbyterian, dan jumlahnya tidak sedikit. Karena dalam pertarungan bertahun-tahun, kami Kaisar Naga berada di posisi teratas. Terdepan, ya, mudah untuk jatuh, dan para tetua itu akan lebih kuat dari Kaisar Naga jika mereka mempertahankan kekuatan mereka dan tidak jatuh. Namun, ini tidak ada gunanya selama saudara Long adalah yang terkuat di Liga Naga, para tetua itu tidak akan pernah bisa menggantikan kita dan menjadi Kaisar Naga. Dan yang paling penting adalah kita lebih percaya diri selama periode latihan, kekuatan kita akan meningkat. Kita akan melampaui para tetua itu lagi. Ini adalah bakat bawaan kita. Tidak ada yang bisa berlatih lebih cepat dari kita yang bernama Long Ge. Oh, itu bagus. Itu artinya setelah beberapa waktu, setelah kamu berlatih, kekuatanmu akan melampaui Long Xiu. Tanya Huohu. Ya, tentu saja. Ini juga proses yang panjang. Waktu yang saya bicarakan mungkin 100 juta tahun atau bahkan lebih lama. Lagi pula, bagi manusia di seluruh alam semesta, waktu adalah yang paling tidak berarti. Setiap orang bisa hidup selamanya. Abadi, kata Long Ge. Saudara Long, kapan kamu bisa mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8? Aku tidak tahu, mungkin besok, mungkin 100 juta tahun kemudian, aku sudah berada di puncak Kaisar Yu tingkat ke-7, dan aku bisa menerobos kapan saja. Jika Anda mendapat terobosan sekarang, apa yang paling ingin Anda lakukan? Huohu bertanya. Tentu saja kita melawan Long Xiu, kata Long Ge sambil tersenyum. Lawan dia, kenapa? Huohu bertanya. Karena dengan ingatan yang baru saja kudapat, orang pemberontak seperti Long Xiu tidak akan menerima apapun. Kecuali kamu lebih kuat dari dia, dia tidak akan mendengarkanmu. Itu berarti Long Xiu tidak mau mendengarkanmu sekarang. Huohu bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, bukan saja dia tidak mendengarkan saya yakin ada banyak penatua di gereja Presbyterian yang juga tidak mendengarkan saya. Mereka semua menghormati kekuatan. Mungkin sekarang, mereka telah menyerah kepada Long Xiu, kata Song. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika aku tidak mendengarkanmu, bukankah gelar Kaisar Nagamu akan kosong? Ya, bisa dibilang begitu, tapi di antara lebih dari 100.000 tetua tingkat Yudi, 1/10-nya masih mendengarkanku. Jika aku bisa mengalahkan Long Xiu, semua tetua itu akan mendengarkanku. Apakah ini juga terjadi di alam semesta lain? Saudara Long tidak peduli. Tanya Huohu. Ya, kakak Long tidak peduli. Sudah baik bagi kakak Long untuk mempertahankan posisi kita sebagai Kaisar Naga. Jika kita ingin orang lain mendengarkan kita, kita harus mengandalkan usaha kita sendiri.
Jika kita tidak sekuat para tetua itu, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mendengarkan kita? Kata para tetua itu mendengarkanmu. Oh, jadi begitu, bagus, ini bisa membuatmu terus berkompetisi, dan kemudian kekuatanmu akan terus meningkat, kata Huohu. Yah, aliansi naga kita seperti ini. Setiap Longge adalah kaisar naga. Namun, untuk membuat bawahanmu mematuhi perintah, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika kekuatanmu tidak cukup kuat, bekerja keras untuk memperkuatnya di medan perang aliansi. Inilah sebabnya banyak kaisar naga kalah dalam setiap perang aliansi, kata Longge. Apakah ini juga terjadi pada Killing Alliance? Huohu bertanya. Ya, Long Kau hanya mempertahankan posisi kaisar pembasmi itu. Jika kaisar pembasmi itu ingin bawahannya mendengarkan mereka, mereka harus berlatih keras. Lalu apa kekuatan umum kaisar pembasmi dan kaisar naga sekarang? Huohu bertanya. Haha, kami telah membuat statistik tentang perang aliansi 10 miliar tahun yang lalu. Terlepas dari kaisar naga yang jatuh dan kaisar pembasmi yang dilahirkan kembali, kekuatan mereka berada di atas tahap awal tingkat ke-7 kaisar Yu. Long Ge tertawa. Mereka semua berada di atas kaisar Yu tingkat ke-7 awal. Itu sudah sangat kuat, Huohu berkata dengan terkejut. Yah, ini adalah bakat Long Ge kita. Kita dilahirkan untuk menjadi pandai berkultivasi. Bahkan jika kita jatuh, itu hanya membuang-buang waktu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan kita selalu berada di puncak segalanya, alam semesta. Meskipun terkadang ada satu atau dua tetua yang kuat akan lahir di seluruh alam semesta, tetapi para tetua itu umumnya tidak sebaik tim kaisar naga kita, kata Long Ge dengan bangga. Saudara Long, aku percaya padamu. Kamu yang terkuat, dan kamu akan melampaui Long Xiu di masa depan. Huohu tersenyum. Yah, saat aku mencapai tahap awal kaisar Yu tingkat 8, dengan bantuanmu, aku bisa melipat gandakan kekuatan tempurku. Pada saat itu, aku akan mengalahkan Long Xiu secara langsung dan menyatukan seluruh alam semestaku lagi. Dalam aliansi mainkan peran yang lebih besar di medan perang, kata Long Ge. Saudara Long, maka kamu harus mencapai tahap awal kaisar Yu tingkat 8 dalam waktu 500 tahun, kata Huohu sambil tersenyum. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Long Ge mengangguk dan berkata. Saudara Long, kalau begitu ceritakan padaku tentang situasi di seluruh alam semesta. Oke, setelah saya membangunkan jiwa asli, pada dasarnya saya memiliki pemahaman lengkap tentang situasi di seluruh alam semesta. Faktanya, hampir sama dengan apa yang dikatakan Brother Long Ge, sementara Huohu memamerkan kecantikannya wajah. Dengarkan baik-baik. Di alam semesta yang luas ini, terdapat total 400 miliar domain alam semesta. Domain alam semesta ini adalah ruang paralel. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka muncul. Saya tidak tahu apakah ada domain alam semesta lain di luar 400 miliar domain alam semesta. Dunia lain, karena selama seluruh alam semesta ini hancur, Anda pasti akan mencapai seluruh alam semesta berikutnya, dan seluruh alam semesta berikutnya harus berada di antara 400 miliar alam semesta. Tidak ada yang dapat menemukan 400 miliar alam semesta, kata Long Ge. Apakah ada yang benar-benar mencarinya? Huohu bertanya. Tentu saja, selama perang aliansi, Saudara Long, pemimpin aliansi naga, suatu kali pergi mencarinya ketika dia bosan. Dia menciptakan lubang hitam satu demi satu, dan kemudian berteleportasi dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. 400 miliar alam semesta setelah berteleportasi ke seluruh alam semesta, kami menemukan bahwa lubang hitam di alam semesta benar-benar terhubung, dan bahkan jika kita menabrak lubang hitam lain, itu masih akan mengarah ke duplikat alam semesta, kata Long Ge. Karena Saudara Long tidak dapat menemukan alam semesta lain, maka tidak ada alam semesta lain. Yah, setidaknya, sejauh ini belum ada yang ditemukan. Setelah Brother Long selesai mencari, perang aliansi menjadi lebih intens. Tampaknya Brother Long dan pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, menemukan beberapa rahasia lain. Oleh karena itu, pertarungan di antara mereka pertarungan asli antara Master Level Yu Huang berubah menjadi pertarungan antara Master Level Yudi, dan kemudian menjadi pertarungan formal antara Brother Long dan Long Seng, hingga suatu saat, mereka bertarung cukup sengit dan keduanya terjatuh. Mereka tahu kapan cukup sudah cukup, kata Long Ge. Rahasia apa yang mereka ketahui? Huohu bertanya. Aku tidak tahu. Rahasia ini mungkin hanya diketahui oleh Saudara Long dan Long Ge, tetapi mereka tidak akan pernah memberitahu orang lain. Haha, kakak Long sepertinya telah memberitahu kita bahwa kita seharusnya tidak mengetahui rahasia itu sekarang. Mungkin dia tidak akan memberitahu kita sampai waktu yang tepat. Huohu tertawa. Ya, tapi aku juga berspekulasi tentang rahasianya. Lalu bagaimana menurutmu? Huohu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya menebak berdasarkan komposisi penguasa seluruh alam semesta.
Ada 400 miliar penguasa seluruh alam semesta. Mengapa ada 200 miliar penguasa seluruh alam semesta yang suka bertarung? Mengapa ada 200 miliar penguasa seluruh alam semesta? Seluruh alam semesta. Apakah tuan-tuan itu cinta damai? Apakah kebetulan mereka terbagi rata, atau ada hubungannya dengan rahasia itu? Kata Long Ge. Haha, aku tidak berpikir apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Setelah kamu mengatakannya, aku menemukan bahwa meskipun para Master Liga Naga suka berperang, mereka menyukai perdamaian, sedangkan para Master Liga Pembasmi suka membasmi. Dari sudut pandang kami, mengamati seluruh alam semesta aliansi pembasmi, kami tahu bahwa para Master tingkat Yu Huang di sana sangat suka membasmi. Mereka tidak hanya bertarung dengan aliansi naga, tetapi mereka juga bertarung di antara mereka sendiri adalah pertempuran yang haus darah, seperti binatang buas. Huohu tertawa. Yah, analisismu sangat teliti. Aku juga mempelajarinya saat itu. Mengapa aliansi naga dan aliansi pembasmi tersebar merata? Mengapa mereka bertarung satu sama lain? Apakah karena masalah kepribadian, atau karena wilayah masalah? Long Ge melanjutkan. Lalu apa yang kamu teliti? Huohu bertanya. Haha, aku belum sampai pada kesimpulan saat itu. Lalu, aku juga pergi ke seluruh alam semesta aliansi pembasmi. Aku ingin belajar dari saudara Long untuk menemukan rahasianya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukannya? Huohu bertanya. Saya tidak sekuat saudara Long. Saya dapat menelusuri seluruh alam semesta. Saya hanya mencapai sebagian dari alam semesta. Tetapi bahkan ketika saya mencapai sebagian dari alam semesta, saya juga menemukan fenomena yang menarik. Long. Apa yang terjadi? Huohu bertanya. Binatang buas di planet-planet di semua wilayah kosmik tempat aliansi terbasmi sama sekali tidak ganas. Apakah binatang buas itu tidak ganas sama sekali? Binatang buas yang kita lihat semuanya tidak rasional dan memiliki kecerdasan yang rendah. Bahkan jika mereka telah berkultivasi sampai tingkat Yushui atau lebih, mereka masih tidak bisa menghilangkan keganasan alami mereka. Binatang buas itu yang membasmi aliansi tidak galak sama sekali. Huohu bertanya lagi dengan tidak percaya. Ya, saya telah mengamati bahwa binatang buas itu tidak ganas sama sekali. Apakah mereka setingkat Yu Bing, atau di atas tingkat Jenderal Yu atau Yushui? Mereka tidak ganas, bisa dikatakan. Binatang buas itu yang dibesarkan oleh langit dan bumi sama sekali mereka tidak menyebut mereka binatang buas, mereka menyebut hewan itu binatang yang baik, yang merupakan monster yang baik hati, dan mereka dapat membasmi makhluk aneh itu sesuka hati, kata Long Ge. Monster yang baik hati, binatang yang baik, sungguh aneh. Binatang buas di pihak kita sangat ganas, tetapi binatang yang baik sangat baik. Tuan dari aliansi mereka sangat haus darah. Tapi tuan di pihak kita suka berperang dan cinta perdamaian, bukankah ada hubungan antara keduanya? Huohu bertanya. Haha, saya mempelajari masalah ini saat itu, dan kemudian saya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Kesimpulan apa? Tanya Huohu. Artinya, tampaknya 400 miliar domain alam semesta kita awalnya merupakan satu domain alam semesta, kemudian bayangan cermin dipisahkan dan langsung menjadi 400 miliar domain alam semesta. Beberapa domain alam semesta dibagi menjadi karakter yang lebih baik hati, dan beberapa domain alam semesta adalah dibagi menjadi 400 miliar domain alam semesta. Sifatnya lebih mematikan, tapi bukan itu masalahnya, binatang buas itu justru sebaliknya, kata Long Ge. Yah, ini ide yang bagus, tapi aku punya ide yang lebih aneh, kata Huohu. Oh, kamu sebenarnya punya ide lain. Long Ge berkata dengan heran. Tentu saja, meskipun saya tidak cukup kuat, saya masih cukup pintar. Huohu mengangkat wajah cantiknya dan tersenyum. Lalu apa pendapatmu? Long Ge bertanya. Gagasan saya adalah karena 400 miliar domain alam semesta ini semuanya merupakan bayangan cermin, maka pada dasarnya mereka sama dengan sel manusia, kata Huohu. Long Ge terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan heran maksudmu, 400 miliar alam semesta ini adalah satu orang. Ya, manusia memiliki sisi emosi, kemarahan, kesedihan, sisi cinta damai, dan sisi pertarungan. Sekarang 400 miliar alam semesta telah membagi kedua kepribadian ini menjadi beberapa bagian yang berbeda, dan itu telah menjadi konfrontasi antara kedua belah pihak, analisisnya. Menurut pernyataanmu, 400 miliar domain alam semesta ini semuanya milik satu orang, milik sel-sel di tubuhnya, dan sel-sel di tubuh ini dibagi menjadi dua faksi, dan kedua faksi itu saling bertarung. Tanya Long Ge. Haha, sel hanyalah metafora, mungkin bukan sel, atau mungkin hal-hal di otaknya yang berkelahi satu sama lain. Huohu tertawa. Maksudmu, dalam pikirannya, kedamaian dan haus darah, kebaikan dan kejahatan sedang bersaing. Tanya Long Ge. Yah,
Menurutku ini adalah rahasia besar antara kakak Long dan pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao. Ini bisa menjelaskan kenapa kakak Long dan Long Kao pasti ingin saling mengalahkan dan menghancurkan aliansi lainnya. Jika suatu saat aliansi lawan dimusnahkan, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan ini akan berakhir, dan orang ini mungkin akan bangun. Huohu mengangguk dan berkata dengan cahaya terang di matanya. Ya, ini sepenuhnya dapat menjelaskan mengapa perang aliansi asli hanyalah perang antara Yu Huang. Setelah rahasia ini terbongkar, saudara Long bertarung dengan Komandan Long Seng, dua Master Yu Huang dari aliansi. Mengetahui bahwa Long kakak tertua dan Long Kao meninggal bersama-sama setelah bertempur, dan mereka menjadi lebih terkendali karena kematian mereka. Namun, mereka tidak berhenti berperang sampai mereka selalu terluka parah, jadi mereka sepertinya ingin memenangkan perang ini, kata Long Ge. Haha, hanya ketika satu aliansi mengalahkan aliansi lain barulah pertempuran ini berakhir dan orang ini akan terbangun. Inilah yang saya pikirkan sambil tersenyum. Bagaimana kamu mendapatkan ide ini? Long Ge bertanya. Berdasarkan analisa tadi, ini seperti alam semesta dantian di dunia dantian kita. Mungkin suatu saat kita akan koma, dan alam semesta dantian di dunia dantian kita akan bertarung satu sama lain, dan masing-masing ingin memenangkan kita, kontrol, kata Huohu. Kalau begitu pertarungan di antara mereka tidak mewakili kita, kata Long Ge. Ya, mereka tidak bisa mewakili kita, tapi bagaimana jika mereka adalah kita? Kata Huohu, dan setelah selesai berbicara, dia terkejut. Long Ge pun kaget, lalu langsung berkata kalau mereka bisa mewakili kita, berarti mereka sebenarnya adalah jiwa kita yang terpencar-pencar. Iya, tak heran banyak sekali lagu naga dengan penampakan yang sama, tak heran banyak sekali tarian api. Faktanya, di seluruh alam semesta yang dipantulkan, semua yang ada di dalamnya terpisah dari ruh orang aslinya, jadi ini sangat mirip, namun sangat berbeda, kata Huohu. Apakah itu berarti kita sebenarnya adalah orang itu? Long Ge bertanya. Ya, tapi bukan kami. Long Ge dari Dragon League dan Long Cut dari Killing League lah yang menjadi orang itu. Hanya ketika kamu bergabung menjadi satu orang lagi kamu dapat membangunkan orang aslinya. Dengan kata lain, jika 400 miliar kaisar naga dan kaisar pembasmi di seluruh alam semesta dibasmi hingga hanya tersisa satu orang, siapa yang berhak mengendalikan orang itu dan menjadi orang itu? Tanya Long Ge. Seharusnya begitu. Huohu mengangguk dan berkata. Kalau begitu, aku lebih baik tidak bangun. Kata Long Ge. Mengapa? Huohu bertanya. Karena aku tidak ingin kehilanganmu, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu terbang ke arah Huohu dan mencium kening Huohu. Wajah cantik Huohu menunjukkan senyuman bahagia. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya dan saya mohon untuk berbagi. Setelah Long Ge dan Huohu menebak, mereka sepertinya telah menebak rahasia sebenarnya. Namun, setelah menebak, mereka masih harus terus berlatih. Karena meskipun mereka tidak ingin saling mengalahkan dan menjadi orang terakhir, mereka tidak akan melakukannya, biarkan mereka yang membasmi aliansi basmi mereka. Tahun-tahun budidaya semakin cepat, dan waktu berlalu dari tahun ke tahun. Pada tahun ke-600, aliansi naga dan aliansi pembasmi masih dalam kondisi persiapan yang tinggi untuk perang, dan para master tingkat Yu Huang juga bertempur di medan perang aliansi, melakukan kegilaan terakhir, karena mereka tahu bahwa begitu perang aliansi benar-benar pecah, para master level Yu Huang juga akan mundur dari medan perang. Dalam pertempuran brutal, Long Xingyun dan yang lainnya juga membuat kemajuan besar. Di bawah perlindungan master tingkat Yudi, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat menghindarinya dan terus bertarung. Pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, dan pemimpin aliansi naga, Da Long Ge, juga secara aktif memulihkan luka-luka mereka, dan menurut kecepatan pemulihan mereka, tampaknya luka-luka mereka hampir pulih. Pada tahun ke-700, Long Ge akhirnya mengambil kendali atas jiwa yang terbangun dan menjadikannya miliknya, dan samar-samar dia merasakan ada tren terobosan. Yuan Shen pada tahap awal kekuatan spiritual Kaisar Long Ge Yu dapat mendeteksi radius lebih dari 10 juta mil, sedangkan Yuan Shen di puncak tingkat ke-7 Kaisar Long Ge Yu sudah dapat mendeteksi seluruh alam semesta dengan kekuatan mentalnya. Perlu Anda ketahui bahwa jangkauan deteksi Yudi level menengah adalah 3 kali lipat dari jangkauan deteksi Yudi level pertama awal Yudi tingkat pertama juga 3 kali lipat dari Yudi tingkat pertama. Artinya, untuk setiap peningkatan kecil kekuatan tempur, jangkauan deteksi akan meningkat peningkatannya 3 kali lipat dari aslinya. Selain itu, dari puncak Kaisar Yu level 1 hingga tahap awal Kaisar Yu level 2, jangkauan deteksi meningkat 10 kali lipat peningkatan kekuatan tempur. Menghitung seperti ini, puncak level ke-7 Yudi telah mencapai jangkauan deteksi yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, seluruh alam semesta sudah terdeteksi oleh kekuatan spiritual Long Ge. Long Ge sekarang tidak hanya dapat mendeteksi seluruh alam semesta, tetapi juga ratusan juta seluruh alam semesta.
Hal ini menunjukkan jangkauan deteksi kekuatan spiritual yang luas. Seluruh alam semesta, jadi. Dalongge dapat menggambar lubang hitam sesuka hati, dan kemudian mengarah ke domain manapun di alam semesta. Jika Dalongge dapat dipromosikan ke tahap awal Kaisar Yu tingkat 9, maka jangkauan deteksinya akan meningkat hingga 10 kali lipat dari aslinya. Jika demikian, 4.000 domain di seluruh alam semesta akan berada di bawah deteksi yang diinginkan Dalongge. Tidak peduli ke alam semesta mana Anda pergi, Anda hanya perlu membuat lubang hitam. Setelah mencapai Yu di level tinggi, seseorang perlu menggunakan kekuatan lubang hitam untuk bertarung, dan membasmi lawan serta menghancurkan alam semesta lawan. Anda harus terlebih dahulu menggunakan kekuatan angin kosmik Anda sendiri untuk mengunci ruang di sekitarnya untuk mencegah lawan berteleportasi. Setelah lawan tidak dapat berteleportasi, dia harus melawan Anda secara langsung. Menutup ruang berarti menggunakan kekuatan alam semesta untuk menutup semua ruang di seluruh alam semesta. Lawan tidak dapat berteleportasi dan menutup seluruh ruang. Para ahli di atas Kaisar Yu tingkat ke-7 awal dapat melakukan ini. Di seluruh alam semesta ini, teleportasi tidak mungkin dilakukan, dan kedua belah pihak hanya bisa mengandalkan persaingan kecepatan. Saat bersaing dalam kecepatan, tentu saja master tingkat Kaisar Yu yang kuat lebih kuat. Kaisar Yu yang berkuasa membasminya. Saat itu, Longge dibasmi oleh Longke dengan cara ini. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk melarikan diri, tetapi itu membutuhkan banyak ruang, cukup ruang untuk melarikan diri, lalu membuat lubang hitam, melarikan diri ke alam semesta lain, dan kemudian berteleportasi. Namun, hal ini tidak diperlukan untuk membuat lubang hitam bagi Dalongge dan Longge yang mengarah ke alam semesta manapun, percuma saja melarikan diri seperti ini. Mereka akan selalu terjebak. Inilah mengapa para master level Yu takut pada Dalongge dan Longge, karena jika mereka menyinggung Dalongge atau Longge, kamu tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Selain itu, master level Yudi yang kuat dapat menerobos ruang blokade yang ditetapkan oleh master level Yudi yang lebih lemah, tetapi ini membutuhkan kekuatan yang jauh lebih kuat, setidaknya 10 kali lipat kekuatan lawan, agar mudah retak. Lagi pula, saat menyegel luar angkasa, kekuatan alam semesta digabungkan dengan seluruh alam semesta. Jika Anda ingin berteleportasi, Anda harus mematahkan kombinasi ini, yang membutuhkan kekuatan mental yang lebih kuat, yang pada gilirannya mengontrol kekuatan ruang dan waktu seluruh alam semesta akan melakukannya. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat berteleportasi dalam keadaan apapun adalah Dalongge dan Longge, karena kekuatan mereka 10 kali lipat dari master level Yudi lainnya. Tentu saja, saat Dalongge dan Longge bertarung, mereka tidak bisa saling berteleportasi. Sekarang, kekuatan spiritual Longge mendeteksi setiap sudut di seluruh alam semesta, terus-menerus memahami kekuatan waktu dan ruang di seluruh alam semesta, dan kemudian memasukkan persepsi ini ke dalam alam semesta miliknya, memungkinkan alam semesta miliknya terus berkembang sampai batas tertentu. Longge dapat menembus batas Kaisar Yu tingkat ke-7 dan mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-8. Pada saat yang sama, jiwa Longge yang lain juga berlatih dengan serius di alam semesta lain, dan mulai membuat alam semesta yang awalnya berkembang secara bertahap menjadi lebih kuat. Di alam semesta Dantian Longge, tingkat energinya relatif rendah, dan tidak ada master di dalamnya yang dapat mencapai tingkat Yujiang. Oleh karena itu, kekuatan di alam semesta Dantian hanya setara dengan 1/10.000 kekuatan seluruh alam semesta. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Yu, alam semesta yang diciptakan menjadi berbeda. Kekuatan kosmiknya 10.000 kali lipat kekuatan alam semesta di seluruh alam semesta, kehidupan itu juga akan tercipta. Mereka semua kuat, setidaknya pada awalnya, level makhluk itu telah mencapai level Yujiang atau lebih tinggi. Ini adalah keunggulan bawaan. Di alam semesta Dantian, hanya yang terkuat yang dapat mencapai level Yubing. Untuk mencapai level Yubing, Anda harus melalui kesengsaraan penciptaan, dan kemudian naik ke seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta akan terus berlatih, dan suatu saat mereka akan menerobos batasannya sendiri dan menciptakan hal-hal baru di alam semesta yang mandiri. Kehidupan di alam semesta itu akan menjadi lebih kuat, tidak bisa datang ke seluruh alam semesta, karena itu sama sekali bukan milik seluruh alam semesta. Itu adalah mereka yang baru saja diciptakan oleh master tingkat Yudi. Namun relatif sulit untuk menciptakan kehidupan di alam semesta, apalagi kehidupan dengan kekuatan tempur di atas tingkat umum. Kehidupan yang diciptakan harus memiliki kebijaksanaan mandiri, tahu cara berlatih secara mandiri, dan harus mampu meningkatkan diri, jika tidak maka akan sia-sia kekuatan kosmik di alam semesta dan tidak dapat menciptakan lebih banyak kekuatan kosmik. Jadi, mereka yang dapat menciptakan kehidupan adalah master di atas Kaisar Yu tingkat ke-7 awal. Dari dua alam semesta di Longge, hanya alam semesta asli yang memiliki kehidupan. Alam semesta saat ini pada tahap awal Yu di level 1 tidak memiliki kehidupan kekuatan alam semesta dan tumbuh. Ketika suatu hari mereka memiliki kesadaran akan pertumbuhan diri, mereka tidak akan lagi mengkonsumsi kekuatan alam semesta.
Sebaliknya, ia menghasilkan kekuatan kosmis. Selama latihannya, Long Ge menemukan bahwa alam semesta dantian di dunia dantian seperti proses pengembangan diri. Dia perlahan-lahan menerobos kesengsaraan surgawi satu demi satu, melewati kesengsaraan ilahi satu demi satu, dan kemudian datang ke alam semesta untuk memulai kehidupan baru. Setelah sampai di seluruh alam semesta, ia mulai mengembangkan potensi dirinya dan terus membuat kemajuan. Ketika Anda mencapai puncak kemajuan Anda tidak dapat lagi maju dan menciptakan alam semesta yang lebih kuat. Alam semesta ini lebih kuat daripada energi seluruh alam semesta. Long Ge terus berpikir, jika alam semesta telah berkembang hingga ekstrim dan cakupannya seluas seluruh alam semesta, perubahan apa yang akan terjadi pada alam semesta ini? Long Ge tidak tahu. Mungkin Da Long Ge yang berkuasa akan mengetahuinya. Long Ge tidak memikirkan masalah yang tidak dapat dia pikirkan dengan jelas, jadi dia terus berlatih dengan serius. Dengan pengalaman kultivasi asli dan bantuan jiwa puncak tingkat ke-7 Yudi lainnya, alam semesta Long Ge berkembang sangat cepat, sama seperti Anda. Dia telah menguasai keterampilan pelatihan dan promosi. Sekarang jika diminta mengulangi hal aslinya, kecepatannya akan menjadi jauh lebih cepat. Tentu saja ini juga akan memakan waktu, tetapi Yuan Shen pada tahap awal Kaisar Long Ge Yu tidak jauh dari kemajuan. Pada tahun ke-800, Yuan Shen tahap awal Kaisar Long Ge Yu akhirnya mengalami kemajuan. Dari tahap awal level pertama Kaisar Yu ke tahap tengah level pertama Kaisar Yu, setelah naik level kecil, kekuatan tempur Long Ge langsung meningkat 3 kali lipat, dan jangkauan deteksi kekuatan spiritual jiwa Long Ge juga berubah dari radius lebih dari 10 juta mil. Ia memiliki radius lebih dari 30 juta mil. Ketika Yuan Shen Long Ge mengalami kemajuan, Huo Wu, yang telah berlatih kultivasi ganda dengan Long Ge dan memiliki kemampuan pemahaman yang relatif kuat serta fisik yang menantang surga, juga telah dipromosikan ke tingkat kecil dan konsisten dengan Yuan Shen baru Long Ge, sementara Huo Wu kemampuan tambahan, kemampuan penyembuhan, kemampuan gerakan, dan kemampuan pertahanannya juga meningkat 3 kali lipat secara instan. Menurut kekuatan tempur jiwa baru Long Ge, dia sekarang dapat bersaing dengan para master di akhir Kaisar Yu tingkat pertama. Dengan bantuan Huo Wu, dia bahkan dapat mengalahkan para master di puncak Yu di tingkat pertama. Da Long Ge memberikan pedang Kaisar Naga tingkat tertinggi, Long Ge bahkan adalah Kaisar Yu Junior tingkat kedua. Bahkan para master tahap awal berani menantang, namun jiwa baru masih memiliki peluang kalah yang lebih tinggi, karena kekuatan tempur awal Kaisar Yu di tingkat kedua 10 kali lipat kekuatan tempur puncak Kaisar Yu di tingkat pertama, meskipun kekuatan mental Long Ge berada pada level yang sama. Lebih dari 3 kali, itu bukan tandingan master level kedua awal Yudi. Oleh karena itu, dalam level Kaisar Yu, mustahil untuk bertarung melampaui level yang besar. Sama seperti Long Xiu saat ini, levelnya berada pada tahap awal Kaisar Yu level 8, yang berarti kekuatan tempurnya berada di puncak. Kaisar Yu level 7, 10 kali lipat dari Long Song. 10 kali lipat kekuatan tempur. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan bantuan Huo Wu. Sekarang bantuan Huo Wu hanya berlaku untuk Kaisar Yu tingkat rendah. Jika dia ingin membantu Long Ge puncak tingkat ke-7 Kaisar Yu, level Huo Wu harus ditingkatkan. Sekarang Long Ge ingin untuk menantang Long Xiu, kamu harus berlatih dengan serius. Namun, dipromosikan ke level kecil juga merupakan suatu kebahagiaan. Beberapa orang jenius hanya dapat meningkat ke level kecil dalam 5 miliar tahun. Haha, setelah 800 tahun pelatihan, kita akhirnya mencapai level kecil. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tentu saja, kami memiliki fisik yang menentang surga dan fisik yang sesuai, dan kecepatan kultivasi kami 10.000 kali lipat dari yang lain. 800 tahun kultivasi kami setara dengan 8 juta tahun kultivasi oleh orang lain, dan bakat kami bahkan lebih menakjubkan. Ditambah kakak Long jiwamu yang lain telah dikultivasikan, jadi wajar jika itu dipraktikkan begitu cepat sekarang. Kata Huo Wu. Ya, namun, semakin jauh kita kembali berlatih, semakin lambat kecepatan kultivasi kita, karena semakin jauh kita mundur, semakin sulit untuk meningkatkan level. Saya tahu, butuh 800 tahun bagi kita untuk maju ke level kecil sekarang, dan mungkin butuh 1000 tahun atau lebih di lain waktu, tapi tidak masalah, selama kita bisa hidup, kita akan terus melakukannya. Berlatihlah dengan serius. Jika kita selamat dari aliansi ini, kita akan benar-benar 10 miliar tahun kita, dengan fisik kita yang menentang surga dan fisik yang kompatibel, 10 miliar tahun kultivasi kita setara dengan 100 miliar tahun kultivasi yang dilakukan orang lain, sulit bagi kita untuk melampaui kekuatan mereka. Huo Wu tersenyum. Haha, ini ide yang bagus. Tapi ini mungkin perang aliansi terakhir. Kita bisa mendengarnya dari kata-kata saudara Long. Kali ini, kita harus berjuang mati-matian untuk membasmi pemimpin aliansi Long Kao. Belum tentu. Mungkin setelah Long Kao memiliki lebih dari 1000 asisten Huo Wu,
dia pikir dia bisa mengalahkan saudara Long dalam perang aliansi berikutnya, jadi wajar jika tidak berusaha sekuat tenaga kali ini. Tidak, dia pasti bekerja keras kali ini, karena lebih dari 1000 Huohu telah secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki fisik yang menantang surga, karena mereka ditingkatkan secara paksa, potensi mereka tidak terlalu besar, bahkan jika mereka bisa hampir tidak memahami hukum waktu dan dalam hal hukum ruang angkasa, mereka hanya dapat mencapai puncak Yu Huang tingkat ke-9, tidak mungkin untuk maju ke tingkat Yu Huang, kata Long Ge. Itu berarti dari 400 miliar alam semesta, hanya aku yang bisa naik ke level Kaisar Yu. Tanya Huohu. Ya, ternyata kamu mungkin tidak bisa naik ke level Yudi karena berbagai alasan. Hanya melalui latihan terus-menerus kamu bisa maju, dipromosikan secara paksa oleh orang lain. Pemahaman Anda tentang hukum ruang dan waktu jauh lebih tinggi daripada Huohu. Oleh karena itu, di banyak alam semesta, Anda adalah satu-satunya yang memiliki fisik yang menantang surga. Kata Long Ge. Itu berarti bahkan jika semua Huohu mencapai puncak Kaisar Yu tingkat 9, mereka tidak akan bisa naik ke tingkat Kaisar Yu. Tanya Huohu. Ya, dan ada lebih dari 1000 Huohu yang berada di Kaisar Yu tingkat 9. Bahkan jika mereka dapat membantu pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, pengaruhnya tidak terlalu besar. Ketika pemimpin pembasmian aliansi kembali ke kekuatan tempur puncak Kaisar Yu tingkat 8, api ini akan menjadi tidak berguna. Begitu Long Kao menerobos ke tahap awal Kaisar Yu tingkat 9, tarian api itu akan menjadi tidak berguna, Long Ge dikatakan. Oh, sekarang aku tahu. Mengapa Long Kao berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya. Itu karena roh ganda Brother Long memiliki potensi yang lebih besar. Jika dia tidak bekerja keras kali ini, Long Kao benar-benar tidak akan memiliki peluang. Yah, oleh karena itu, kita tidak punya waktu lagi untuk berlatih. Kita hanya bisa menyerap jiwa naga Kaisar Yu tingkat rendah sebanyak mungkin selama perang aliansi, dan terus meningkatkan kekuatan kita. Ya, jika saya dapat naik ke tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-7, saya dapat membantu saudara Long dengan bantuan. Jika saya dapat membantu saudara Long dengan bantuan, saudara Long akan meningkatkan kekuatan tempurnya 3 kali lipat, dan Long Kao pasti akan kalah, kata Huohu. Haha, benar, tapi masih terlalu jauh bagimu untuk mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-7. Mungkin kamu benar-benar memberi kami waktu kultivasi 10 miliar tahun. Long Ge berkata sambil tersenyum pahit. Ya, Huohu harus mengangguk, tapi aku percaya pada kakak Long. Kakak Long sangat kuat, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga kali ini, dia pasti akan membiarkan Long kejatuh lebih dulu. Dengan kekuatan Long Kao dan kakak Long, kita tidak bisa lagi memperkirakan hasil pertarungan mereka. Mungkin Long Kao bisa menang, mungkin kakak Long bisa menang, atau mungkin mereka akan mati bersama. Hanya mereka yang bisa menentukan hasil akhir perang aliansi. Huohu mengangguk. Kalau begitu kita akan mengetahuinya. Sekarang, kita harus berlatih keras. Saya merasa bahwa setelah jiwa saya ditingkatkan ke tingkat kecil, jiwa asli saya, yang berada di puncak tingkat ke-7 Kaisar Yu, tampaknya ditingkatkan juga, kata Long Ge. Berapa lama? Huohu bertanya dengan gembira. Dalam waktu sekitar 100 tahun, saya yakin bahwa saya akan mencapai tingkat awal ke-8 Kaisar Yu. Apakah kamu akan melawan Long Xiu? Huohu bertanya. Tentu saja, jika saya tidak melawan Long Xiu, saya tidak akan bisa mendapatkan kembali kendali atas seluruh alam semesta ini. Saya ingin mengalahkan Long Xiu dan membiarkan master tingkat Yudi di seluruh alam semesta tahu bahwa sayalah yang paling kuat. Kemudian, para master tingkat Yudi itu akan mematuhi perintah saya. Hanya di medan perang aliansi para master tingkat Yudi seluruh alam semesta kita dapat mencapai hasil yang lebih besar, kata Long Ge. Kalau begitu, apakah kamu lawan Long Xiu? Bagaimanapun, Long Xiu telah dipromosikan ke Kaisar Yu tingkat 8 awal selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu dipromosikan, kamu baru saja dipromosikan, dan kekuatanmu pasti lebih lemah dari Long Xiu. Huohu berkata dengan cemas. Haha, apakah kamu lupa? Aku selalu suka mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan yang paling penting adalah aku memiliki pedang Kaisar Naga yang diberikan oleh saudara Long. Pedang Kaisar Naga memiliki kualitas tertinggi dan dapat menggantikannya, sedikit waktu pelatihan. Kesenjangannya sangat besar, kata Long Ge sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, saudara Long, aku percaya padamu. Haha, kamu selalu percaya padaku. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara dan terus berlatih. Saat aku mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi, senyum. Oke, Huohu mengangguk pelan, tapi dia sebenarnya menghela nafas di dalam hatinya, teruslah berlatih dan berlatih. Saat kultivasi mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, kita akan melawan Long Xiu. Pada saat itu, di sana apakah masih ada waktu untukku berkomunikasi?
Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Huohu tidak mengeluh sama sekali, karena dia sudah lama bersama Long Ge, dia tahu karakter Long Ge, dan dia akan mendukung Long Ge tidak berkomunikasi dengannya, dan sesekali berlatih selain itu, mereka tetap berlatih bersama untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain. Saat Long Ge dan Huohu sedang berbicara, Long Xiu dari Menara Elder pasti merasakan bahwa semangat tingkat rendah Long Ge telah meningkat, dan dia juga mendengar percakapan antara Long Ge dan Huohu. Haha, ayo, aku menantikan pertarungan denganmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku setelah kamu mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8. Meskipun kamu memiliki pedang Kaisar Naga, perlengkapan dari Kaisar Yu tingkat Kaisar yang lebih tinggi tidak cocok untuk kita, Kaisar Yu tingkat lanjut. Bagi Kaisar, pada dasarnya tidak ada gunanya karena tubuh kita telah mencapai ketika kamu mencapai Kaisar tingkat menengah, jangan dikalahkan olehku. Setelah dikalahkan olehku, tidak ada Kaisar Yu di seluruh alam semesta yang akan mendengarkanmu. Long Xiu berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Matanya terus menatap ke arah Kaisar, berlatih, dan cahaya kemasan samar muncul dari tubuhnya, dan dia sepertinya berada di ambang terobosan. Pada tahun ke-900, dengan bantuan fisik Huowu yang menantang surga, Yuan Shen dari Long Ge, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat ke-7 10 miliar tahun yang lalu, telah membuang banyak waktu kultivasi karena tidur selama 10 miliar tahun, akhirnya mendapat terobosan. Bas ketika level Long Ge naik dari puncak level ke-7 Kaisar Yu ke tahap awal level ke-8 Kaisar Yu, seluruh alam semesta Kaisar terguncang, dan seluruh dunia berubah menjadi emas diperlukan waktu lebih lama untuk menyerap kekuatan kosmik seluruh alam semesta, karena menciptakan alam semesta itu sendiri adalah proses mengembangkan potensi diri dan menjadi mandiri. Setelah setiap peningkatan, alam semesta akan terus berkembang, dan kekuatan kosmik di dalamnya juga akan berkembang menjadi lebih. Ketika fenomena langit dan bumi muncul di seluruh Kaisar alam semesta, para master tingkat Yu Huang itu berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Hanya para master puncak tingkat 9 Yu Huang dan para master tingkat Yu Huang yang memahami apa yang sedang terjadi. Menara Penatua Klan Naga. Long Xiu melihat cahaya keemasan di langit dari lantai atas Menara Elder dan bergumam Long Ge, apakah kamu baru saja meningkatkan seperti ini? Ini sedikit lebih lambat dari yang kukira. Lagi pula, kamu sudah ditingkatkan 10 miliar tahun yang lalu. Ini adalah puncak dari tingkat ke-7 Kaisar Yu, dan sudah agak terlambat untuk mencapai tahap awal dari tingkat ke-8 Kaisar Yu. Tapi itu tidak mengherankan, karena kamu pernah jatuh, menghabiskan 10 miliar tahun terlahir kembali dan berkultivasi sampai sekarang. Sekarang kamu sudah ditingkatkan, itu juga sangat bagus. Tapi, apakah kamu masih memiliki keberanian dan keberanian yang sama seperti dulu? Kamu beraninya kamu datang ke Menara Elder dan menantangku. Long Xiu berpikir, masih menatap ke langit. Pada saat ini, sejumlah master level Yudi juga berteleportasi dan datang ke sisi Long Xiu, mereka semua berasal dari faksi Long Xiu, mereka biasanya mendengarkan nasihat Long Xiu Clan. Saudara Long Xiu, siapa yang telah ditingkatkan? Tanya Kaisar Yu. Haha, itu Kaisar Naga Long Ge. Long Xiu berkata sambil tersenyum. Dia pikir dialah yang terkuat. Long Ge, dia meningkatkan kekuatannya setelah memulihkan kekuatannya. Ya, kita sekarang telah mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, seperti yang saya katakan. Akankah Long Ge datang ke Menara Penatua? Tanya Kaisar Yu yang lain. Dia pasti akan datang, karena dia adalah Long Ge, dan aku juga menantikan kedatangannya. Aku ingin dia tahu, 10 miliar tahun telah berlalu, dan orang yang paling berkuasa di seluruh alam semesta ini bukan lagi dia Long Ge. Xiu tersenyum. Kaisar di sekitarnya tiba-tiba memandang Long Xiu dengan mata kagum. Hanya mereka yang memiliki kekuatan Long Xiu yang bisa mengucapkan kata-kata heroik seperti itu, dan mereka juga mendengarkan Long Xiu karena kekuatan Long Xiu akan mendengarkan Long Xiu. Tentu saja Long Xiu juga mengetahui hal ini, jadi, dia ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat di seluruh alam semesta. Ketika Long Ge baru saja memulihkan kekuatannya, dia tidak dapat menantang Long Ge. Bahkan jika Long Ge telah pulih sepenuhnya, para tetua Dewan Presbyterian tidak memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Naga Dewan. Dia harus bersaing dengan guru terkuat di gereja Presbyterian. Hanya dengan mengalahkan tetua terkuat dia dapat mengendalikan seluruh gereja Presbyterian. Oleh karena itu, Long Ge tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Haha, kalau begitu di sini kami berharap saudara Long Xiu menang. Kaisar Yu segera tertawa. Yah, aku pasti akan menang. Long Xiu tersenyum bangga, lalu menutup matanya dan mulai melayang di puncak Menara Elder, puncak Menara Elder. Itu adalah arena raksasa dengan radius 1 juta mil, cukup untuk Long Ge dan Long Xiu bertarung sepuasnya. Ketika Kaisar Yu lainnya melihat bahwa Long Xiu sudah bersiap untuk melawan Long Ge, mereka tidak menyela, tetapi memberi jalan untuk memberi ruang. Mereka tahu Long Ge pasti akan datang. Saat para tetua ini disiagakan,
banyak tetua di menara tua klan naga juga disiagakan. Mereka semua terbang keluar dari lantai mereka satu persatu, dan kemudian terbang ke sekitar arena. Tiba-tiba, lebih dari 100.000 orang berkumpul di sekitar arena. Master tingkat kaisar, barisan seperti itu, bahkan jika mereka berpartisipasi dalam perang aliansi, itu akan menjadi barisan Yudi yang sangat kuat. Tidak hanya menara penatua klan naga yang terguncang, tetapi para tetua di menara penatua ras lain di alam semesta juga dikejutkan oleh tontonan fenomena langit dan bumi ini. Menara naga penatua, langit dipenuhi cahaya keemasan, dan dengan penglihatan langit dan bumi yang begitu luas, pasti ada master level Yudi yang telah ditingkatkan, dan lebih kuat dariku. Setidaknya, aku belum mendeteksi keberadaan yang lain, pesta. Tetua paling kuat dari Kaisar Klan Naga dia berpikir dalam benaknya bahwa tetua terkuat mereka hanya berada di tingkat ketujuh akhir Kaisar Yu, tetapi dengan kekuatan seperti itu, dia lebih kuat daripada beberapa Kaisar Naga dan merupakan sesuatu yang patut ditiru, bangga. Lebih kuat dariku di akhir Kaisar Yu tingkat ketujuh, satu-satunya yang merupakan penguasa tertinggi Klan Naga, siapa mereka? Kaisar Yu terkuat dari Kaisar Klan Naga berpikir dalam benaknya, dan kemudian langsung bertanya teman setingkat Kaisar Yu dari Klan Naga. Setelah beberapa saat, saya mengetahui bahwa itu adalah Kaisar Naga Long Ge yang ditingkatkan. Aku tidak menyangka Kaisar Naga Long Ge akan ditingkatkan setelah dia pulih. Dia sangat kuat. Kali ini, Long Xiu bisa terus bertarung, haha. Dulu, dia selalu suka menantang Kaisar Naga Long Ge. Sekarang giliran Long Ge, saya akan menantang Long Xiu. Siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Kecuali personel internal, tidak ada orang lain yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan, dan hasilnya tidak akan diungkapkan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mengetahui siapa yang menang, karena saya akan mengetahui siapa yang menang dengan melihat siapa Yu Kaisar Naga. Klan mendengarkan. Tuan Kaisar Naga Yu tingkat ketujuh berpikir dalam benaknya. Kaisar Klan Naga lainnya juga berspekulasi dan terus bertanya tentang berita tersebut. Lambat laun, mereka semua tahu bahwa Long Ge telah meningkat dan akan ada pertempuran di Klan Naga. Selain Klan Kaisar Naga, Master tingkat Yudi dari Klan Bulu Emas, Klan Kegelapan, dan ras kosmik lainnya juga mulai bertanya-tanya setelah mengetahui tentang peningkatan Kaisar Naga Long Ge. Sambil mengagumi semuanya, mereka juga ingin mengetahuinya lebih lanjut tentang Long Ge dan Long Ge. Menampilkan hasil pertempuran, bahkan Long Xingyun dan yang lainnya ingin segera kembali dari medan perang aliansi setelah menerima informasi tersebut. Namun, di bawah bujukan Long Ge, mereka tetap berada di medan perang aliansi untuk melanjutkan pelatihan. Bagaimanapun, Long Ge itu abadi. Bahkan jika Long Ge menantang Long Xiu, jika dia jatuh, dia harus berlatih selama 10 miliar tahun. Dan dengan Huohu di sisinya, bagaimana Long Ge bisa jatuh? Di ruang rahasia di belakang Aula Kaisar Naga, Long Ge, yang telah mencapai tahap awal kenaikan ke tingkat ke-8 Kaisar Yu, membuka matanya dengan senyum percaya diri. Saudara Long, apakah kamu sudah mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8? Ya, kata Long Ge. Bagaimana perasaanmu? Ya, kekuatan tempurku sekarang 10 kali lipat dari puncak level ke-7 Yudi. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Dengan pedang Raja Naga kelas atas, aku cukup untuk melawan Long Xiu. Kalau begitu, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Huohu bertanya. Dibutuhkan. Meskipun saya telah mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, saya baru saja mencapainya. Jika saya ingin bersaing dengan Long Xiu yang telah lama dipromosikan ke tahap awal Kaisar Yu tingkat 8 waktu, aku tidak hanya membutuhkan pedang Raja Naga, tapi juga bantuanmu. Yah, meskipun bantuanku tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurmu satu tingkat, setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan. Huohu selesai. Aliran energi hijau langsung disemprotkan ke Long Ge. Tiba-tiba, Long Ge merasa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-8, dia telah membuat beberapa kemajuan. Haha, bagus sekali. Bahkan jika Long Xiu telah berlatih lebih lama dariku, aku masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Long Ge tersenyum lebih percaya diri. Apakah kamu akan menantang sekarang? Huohu bertanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Yuan Shen ini adalah Yuan Shen sebelumnya. Semua kenangan pertempuran dan keterampilan bertarung sebelumnya ada di sana. Gunakan saja Yuan Shen ini untuk bertarung. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kalau begitu tubuhmu baru saja diolah. Itu baru mencapai tingkat kaisar yang lebih rendah. Haha, tidak masalah. Menghadapi serangan lubang hitam, sekuat apapun tubuhnya, tidak ada gunanya. Kamu harus menguasai kendali kekuatan lubang hitam. Siapapun yang memiliki kekuatan mental lebih kuat bisa memenangkan final kemenangan. Jika tubuh hancur, ia akan hancur. Bagaimanapun, jiwa itu abadi dan dapat dibentuk kembali kapan saja, kata Long Ge sambil tersenyum.
Oke, bisakah saya pergi dan menonton pertempuran itu? Huo Hu bertanya. Tentu saja, kamu, menara penatua klan naga kami, memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran itu, karena kamu bukan hanya master tingkat Yudi, tetapi juga istriku. Kamu juga anggota klan naga. Oke, ayo berangkat. Huo Hu mengangguk. Ya, Longge mengangguk dan berteleportasi ke susunan teleportasi di belakang Aula Raja Naga bersama Huo Hu. Pada saat ini, kedua tetua juga berteleportasi, dan kemudian berkata kepada Longge Tuan Raja Naga yang terkasih, bisakah kami menonton pertempuranmu? Longge menoleh dan melihat bahwa Naga A dan Naga B lah yang menjaga Aula Kaisar Naga. Mereka telah menjaga Aula Kaisar Naga selama 100 juta tahun. Kemudian giliran kerjanya berubah. Sekarang adalah waktu jaga, dan umumnya Anda tidak bisa bergerak sesuka hati. Tentu saja, kata Longge sambil tersenyum. Sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya kali ini, kekuatan spiritual dari para tetua ini menyapu dirinya. Tapi sekarang, kekuatan spiritualnya lebih kuat dari para tetua ini, dan kekuatan spiritualnya menyapu mereka. Ya, saya merasa sangat kuat. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Long Jia dan Long Yi berkata dengan gembira, lalu terbang langsung ke susunan teleportasi. Longge mengaktifkan susunan teleportasi, dan semburan cahaya putih menyelimuti Longge, Huo Hu, Long Jia, dan Long Yi, dan memindahkan mereka ke planet lain. Di Dragon Elder Star, Menara Elder dengan lebih dari 100.000 lantai mencapai langsung ke awan. Di puncak Menara Elder, ada hampir lebih dari 100.000 tetua naga berkumpul. Haha, sepertinya para tetua masih menyambutku, kata Longge sambil tersenyum. Kekuatan mentalnya telah mendeteksi para tetua di Menara Tua merasa bersemangat. Kemudian, Longge tiba-tiba teringat bahwa dia telah jatuh sebelumnya. Setelah kekuatannya melemah, dia dipandang rendah oleh para tetua. Kemudian, setelah dia memulihkan kekuatannya, dia datang ke Menara Penatua dan mengalahkan tetua terkuat, sehingga membangun kembali dirinya adalah pemimpin seluruh alam semesta. Status orang pertama dalam domain tersebut, sekarang, tidak terduga dia harus melakukannya lagi. Ya, Long Jia dan Long Yi mengangguk sambil tersenyum. Mereka selalu mempercayai Kaisar Naga karena mereka telah dilatih oleh Kaisar Naga. Bahkan jika Kaisar Naga terkadang berada dalam posisi lemah karena kematiannya, mereka selalu mempercayainya berdiri kokoh. Namun, tidak semua tetua berpihak pada Kaisar Naga. Di seluruh alam semesta di mana kekuatan dihormati, mereka akan mendengarkan siapapun yang kuat nama palsu. Orang yang paling kuat memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Naga dari klan Naga. Oleh karena itu, di hati banyak tetua, Long Xiu adalah Kaisar Naga mereka karena Long Xiu adalah yang terkuat. Oke, ayo pergi ke sana, Longge berkata sambil tersenyum, memimpin dan terbang menuju puncak Menara Elder, diikuti oleh Huo Hu, Long Jia dan Long Yi. Saat Longge muncul dalam susunan teleportasi, kekuatan mental semua tetua telah terfokus pada Longge dan yang lainnya, dan kemudian semua perhatian mereka terfokus pada Longge. Siapa yang lebih kuat, Longge atau Long Xiu? Long Xiu, sebaliknya, masih memejamkan mata dan bersandar pada ring. Meskipun dia sudah tahu bahwa Longge akan datang, dia tidak perlu membuka matanya sebelum Longge berdiri di atas ring. Segera, Longge dan yang lainnya terbang ke puncak Menara Elder. Segera, para tetua yang mendukung Longge menyapa Longge satu demi satu. Halo, Tuan Kaisar Naga. Longge, 10 miliar tahun kemudian kamu kembali dan kamu ingin kami mati. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan setampan dulu. Dan kamu juga punya istri. Luar biasa. Longge juga tersenyum dan menanggapi para tetua, dan memperkenalkan Huo Hu kepada mereka. Setelah perkenalan, Longge mengalihkan perhatiannya ke cincin itu. Longge mengalihkan perhatiannya ke Long Xiu, dan Long Xiu juga membuka matanya saat ini dan mengalihkan perhatiannya ke Longge. Kedua pasang mata tajam itu saling terkait, dan sepertinya banyak percikan api yang muncul di antara keduanya. Mata Long Xiu nakal, bangga, dan pantang menyerah, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah kepada siapapun kecuali orang itu lebih kuat darinya. Mata Longge mendominasi dan suka berperang. Ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa dialah penguasa sejati seluruh alam semesta ini, dan orang yang paling berkuasa adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, Huo Hu, Long Jia, dan Long Yi dengan sadar mundur ke sekelompok tetua di dekatnya, masing-masing melayang di udara, menyaksikan pertempuran berikutnya antara Longge dan Long Xiu. Huo Hu memandang Longge. Aku diam-diam bersorak untuk Longge di dalam hatiku. Saat ini, dia tidak bisa lagi berbicara atau mengirimkan suara. Mungkin sedikit pengaruh dapat mempengaruhi hasil pertarungan antara Longge dan Long Xiu. Tentu saja para tetua lainnya juga memahami hal ini, dan mereka semua menjadi diam meskipun ingin berkomunikasi. Itu juga merupakan komunikasi transmisi suara,
dan para tetua secara spontan memasang penutup pertahanan transparan yang besar untuk menutupi arena tempat Long Ge dan Long Xiu berada, memungkinkan mereka bertarung sepuasnya di dalam tanpa mempengaruhi tetua lainnya oleh ribuan ahli tingkat Yudi memang sangat kuat. Bahkan jika Long Ge dan Long Xiu bergabung untuk membombardirnya, mustahil untuk membombardir perisai pertahanan yang dibangun oleh begitu banyak ahli tingkat Yudi. Merasakan bahwa perisai pertahanan telah dibangun, Long Ge menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, dan kemudian terbang ke arena raksasa, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Long Xiu. Demikian pula, mata Long Xiu tidak pernah lepas dari Long Ge. Sejak mata mereka bertemu, mereka sudah mulai berkelahi. Jika siapapun yang memalingkan muka lebih dulu akan kehilangan momentum, maka mata mereka tidak pernah berkedip, dan mata mereka tertuju pada satu sama lain meskipun Long Ge sedang terbang, mata Long Xiu dan mata Long Ge masih bertabrakan seperti pertempuran. Bang! Saat Long Ge mendarat di atas ring, Long Xiu juga jatuh ke atas ring dari keadaan ditangguhkan. Meskipun langkah kaki kedua orang itu mendarat di saat yang bersamaan, karena mereka berada di saat yang sama, hanya satu suara yang terdengar. Long Xiu, sudah lama tidak bertemu. Long Ge tersenyum dan terus menatap Long Xiu, seolah sedang mencari sesuatu di mata Long Xiu. Long Ge, sudah lama tidak bertemu, kata Long Xiu, matanya masih sulit diatur. Meskipun dia telah menantang Long Ge berkali-kali sebelumnya dan gagal berkali-kali, setiap kegagalan tidak menghapus karakter kebanggaannya, tetapi jika Anda berhasil dalam berkultivasi, Anda dapat terus menantang. Dia adalah tipe orang yang tidak pernah putus asa. Haha, kamulah yang menantangku sebelumnya, tapi aku tidak menyangka giliranku yang menantangmu sekarang. Long Ge berkata sambil tersenyum. Setiap orang memiliki tantangan. Di masa lalu, Anda telah menantang tetua lainnya, dan saya juga menantang lawan yang lebih kuat dari saya, kata Long Xiu. Ya, Long Ge mengangguk. Di masa lalu, dia menantang tetua terkuat. Kemudian, dia menang dan menjadi orang pertama di seluruh alam semesta. Saya pada dasarnya telah memenangkan semua orang yang saya tantang, kecuali Anda. Namun, orang yang Anda tantang sekarang adalah saya. Long Xiu berkata dengan bangga. Haha, setiap kali saya ditantang, saya menang, dan setiap kali saya menantang orang lain, saya jarang kalah, kata Long Ge sambil tersenyum. Dia pernah kalah sebelumnya, dan itu terjadi pada pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao. Dia kalah sekali, itu berarti kematian. Oke, tambahkan satu tantangan lagi pada berapa kali kamu gagal, karena ketika kamu datang ke sini hari ini, kamu ditakdirkan untuk gagal. Kenapa? Long Ge bertanya. Karena, aku lebih baik darimu, kata Long Xiu. Haha, aku ingat kamu selalu menjadi orang yang berbicara dengan fakta. Kenapa kamu hanya bertengkar dengan mulutmu hari ini? Long Ge berkata sambil tersenyum. Karena aku ingin kamu tahu bahwa tidak semua kaisar naga adalah yang terkuat di alam semesta mereka sendiri, dan kamu bukanlah yang terkuat di alam semesta ini. Yang terkuat adalah aku. Kalau begitu, ayo bertarung. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan momentum kuatnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang kabur level kekuatan tempur yang kuat di tahap awal. Merasakan kekuatan tempur yang kuat dari Long Ge, para tetua yang menonton semuanya terkejut. Kekuatan tempur yang begitu kuat setidaknya 10 kali lipat dari mereka. Yang terkuat di antara master level Yu di ini adalah master level Yu di tingkat ke-7. Puncaknya terlalu jauh dari Long Ge. Sekarang, hanya Long Xiu yang bisa bersaing dengan Long Ge. Haha, kekuatan tempur Kaisar Yu berada pada tahap awal tingkat ke-8. Meskipun aku juga berada pada tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, kekuatan tempurku lebih baik dari milikmu, dan kemudian dia juga meledak dengan momentum yang kuat, dengan cahaya kabur di tubuhnya. Cahaya keemasan menyala, dan momentumnya bahkan lebih kuat dari Long Ge. Long Ge masih terus tersenyum, tapi dia juga menghela nafas dalam hatinya ini pasti pertarungan yang sulit. Setelah menerima bantuan dari Huo Wu, momentum Long Ge bahkan lebih lemah daripada Long Xiu. Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya betapa kuatnya Long Xiu, dan Long Xiu menemukan bahwa Long Ge baru saja maju ke tahap awal. Kaisar Yu tingkat 8, dan dia bisa menunjukkan penampilan seperti itu. Dia tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan tempur yang kuat, tapi dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Long Ge. Namun, Long Ge dengan cepat mengeluarkan pedang Kaisar Naga bermutu tinggi. Setelah mengeluarkan pedangnya, momentum Long Ge tidak lagi kalah dengan Long Xiu, tapi bahkan lebih kuat dari itu. Murid Long Xiu menyusut untuk beberapa saat, dan akhirnya dia mengalihkan pandangan dari matanya dan melihat ke arah pedang Raja Naga tingkat kekaisaran. Pedang Raja Naga tingkat kekaisaran tingkat tinggi. Long Xiu bertanya dengan heran. Ya, jika lebih akurat, itu seharusnya disebut pedang Kaisar Naga, kata Long Ge sambil tersenyum. Sepertinya kamu tidak memiliki pedang setingkat ini sebelumnya, kan?
Dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan bahan-bahannya, dan untuk menyempurnakannya, kamu harus menjadi Master Kaisar Yu tingkat awal ke-8 atau lebih tinggi. Aku belum punya waktu untuk memperbaikinya, kata Long Xiu. Ya, pedang Kaisar Naga ini tidak dimurnikan olehku, tetapi diberikan kepadaku oleh Da Longge, pemimpin aliansi naga, kata Longge sambil tersenyum. Pemimpin aliansi naga, Kaisar Naga Agung, memang salah satu master paling kuat di seluruh alam semesta, dan dia sangat menghargaimu sehingga dia bahkan memberimu pedang Kaisar Naga ini. Namun, tidak ada gunanya, tidak peduli betapa aku menghargaimu. Jika aku mengalahkanmu, Kaisar Alam Semesta, tidak ada yang mau mendengarkanmu, kata Long Xiu. Haha, setelah beberapa saat, aku mengalahkanmu, dan kemudian master tingkat Yudi di seluruh alam semesta ini akan mendengarkanku lagi. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, tolong. Kata Long Xiu, dan pedang Kaisar Naga tingkat kekaisaran menengah muncul di tangannya. Di klan naga, pedang umumnya digunakan karena pedang lebih cenderung menggunakan logam untuk mematahkan ujung yang tajam tidak terkecuali. Oke, Longge berkata sambil tersenyum, lalu mengayunkan pedang Kaisar Naga, dalam sekejap, retakan lubang hitam besar muncul di angkasa. Kemudian, Longge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan retakan di lubang hitam, memadatkannya menjadi pedang hitam, dan langsung menyerang Long Xiu. Longge, Sang Yuan-sen, sudah mengetahui betul metode bertarung Kaisar Senior Yu, yaitu menggunakan kekuatan super penghancur lubang hitam, jika lubang hitam dapat dipadatkan. Kekuatan pertempuran sekarang akan lebih kuat. Itulah yang dilakukan Longge. Haha, Long Xiu berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia juga mengayunkan pedang Kaisar Naga. Setelah menghancurkan ruang, dia menggunakan celah lubang hitam yang dibentuk oleh ruang yang hancur dan mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya pedang hitam dan memukul balik naga itu. Sebagai seorang master yang telah menantang Longge berkali-kali, Long Xiu tentu akrab dengan pertarungan antara Kaisar Yu Senior. Terlebih lagi, dia dan Longge telah bertarung berkali-kali, dan masing-masing sudah familiar dengan gaya bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, saat pertarungan pertama kali dimulai, kedua belah pihak tidak memiliki reservasi, tidak ada pemanasan, dan tidak ada pengujian. Itu adalah tabrakan langsung dengan kekuatan absolut. Ketika mereka melihat pertempuran antara Longge dan Long Xiu, para tetua semua fokus. Mereka ingin memahami sesuatu dari pertempuran antara Longge dan Long Xiu. Mungkin apa yang mereka pahami dapat membuat kemajuan spiritual mereka lebih cepat lebih kuat. Longge dan Long Xiu belum bertarung selama lebih dari 10 miliar tahun, dua tuan yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Yu dalam waktu 10 miliar tahun. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Lagi pula, mereka tidak diizinkan memasuki Menara Penatua untuk menonton pertempuran di tingkat Yudi sebelum mereka menjadi Penatua memahaminya. Sekarang mereka dapat memasuki Dewan Tetua, mereka dapat melihat dua Kaisar Yu Senior bertarung. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tidak hanya dua master yang baru saja dipromosikan ke level Kaisar Yu, tetapi juga master level Kaisar Yu lainnya yang ingin menerobos juga memperhatikan pertempuran ini. Seperti Penatua Long Jia dan Long Yi, pertarungan tingkat tinggi seperti itu telah meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka tidak mau melewatkannya setiap saat. Hal yang sama berlaku untuk Huo Wu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dua Kaisar Yu tingkat tinggi bertarung satu sama lain. Dia juga menganggapnya lebih serius, terutama karena dia sangat peduli pada Longge, jadi dia memfokuskan seluruh matanya pada Longge, bukan pertarungan itu sendiri. Di bawah pengawasan lebih dari 100.000 master tingkat Yudi, pedang hitam Longge dan pedang hitam Long Xiu akhirnya bertabrakan. Dua pedang hitam raksasa bertabrakan, tetapi tidak terjadi ledakan, karena kedua pedang hitam itu dikendalikan oleh kekuatan mental, dan keduanya terdiri dari lubang hitam, pedang hitam yang terbuat dari lubang hitam bertabrakan, mereka tidak akan meledak setelah bersatu, tetapi musnah. Lubang hitam itu saling terkait untuk melihat pedang hitam siapa yang lebih kohesif. Lubang hitam itu menghabiskan energi satu sama lain. Dalam sekejap, kedua pedang hitam itu menghilang dalam sekejap. Hasil pertarungan pertama antara Longge dan Long Xiu ternyata seri. Haha, ayo lagi, Long Xiu berkata sambil tersenyum. Kali ini, dia tidak membiarkan Longge mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif. Dia menggunakan pedang Kaisar Naga untuk mengobrak-abrik ruang lagi, menciptakan ruang yang sangat besar retakan lubang hitam lagi, lalu dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan retakan luar angkasa dan sekali lagi membentuk pedang hitam. Oke, Longge berkata sambil tersenyum. Dia juga melakukan hal yang sama dan membuat pedang hitam raksasa baru. Persaingan antara Kaisar Yu tingkat tinggi adalah seperti ini kekuatan lubang hitam. Tidak ada kekuatan serangan yang lebih kuat dari lubang hitam, dan tidak ada kecepatan yang lebih cepat dari kekuatan mental. Oleh karena itu, metode serangan semacam ini dipilih oleh Master tingkat Yudi.
Setelah Long Ge dan Long Xiu sekali lagi menggunakan kekuatan mental mereka untuk memadatkan celah lubang hitam, dua pedang hitam terbentuk lagi, dan kemudian keduanya menggunakan pedang hitam untuk menyerang satu sama lain lagi. Sekali lagi, pedang hitam itu saling memusnahkan dan menghilang dalam sekejap. Terlihat kekuatan mental kedua belah pihak masih hampir sama, setidaknya kekuatan pedang hitam yang dikendalikan adalah sama. Melihat pedang hitam bertabrakan dan menghilang lagi, kali ini, Long Ge dan Long Xiu tidak berbicara lagi, tetapi diam-diam setuju untuk merobek ruang itu lagi, menciptakan retakan lubang hitam, dan kemudian memadatkan retakan lubang hitam tersebut menjadi pedang hitam, dan kemudian berkompetisi. Ini adalah pertarungan antara master level Yudi tingkat tinggi. Tidak banyak gerakan berlebihan dalam pertarungan semacam ini. Ini adalah kompetisi kekuatan mental kecepatan pemulihan kekuatan mental. Naga jangkauan deteksi kekuatan mental Ge dan Long Xiu hampir sama. Sekarang mereka membandingkan kecepatan pemulihan mereka. Siapapun yang memulihkan kekuatan mentalnya lebih cepat akan menghabiskan kekuatan mentalnya secara perlahan. Kekuatan pulih perlahan, kekuatan mentalnya akan mudah habis. Long Ge dan Long Xiu sekarang bersaing untuk mendapatkan kekuatan mental setiap kali mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, menggunakan kekuatan mental mereka untuk mengendalikan celah di lubang hitam yang dapat mereka kendalikan. Dan angka yang dikendalikan harus berada dalam kisaran yang bisa dikendalikan, jika tidak, angka itu tidak akan bisa diringkas menjadi pedang hitam. Seperti Da Long Ge dan Long Cut, ketika mereka mencoba gerakannya sebentar, mereka bisa mengendalikan pedang hitam retakan lubang dengan radius ribuan mil. Ini menunjukkan bahwa Da Long Ge dan Long Cut terlalu kuat. Tapi sekarang Long Ge dan Long Xiu berusaha sekuat tenaga, mereka hanya bisa mengendalikan retakan lubang hitam dengan radius ribuan mil. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap yang besar antara mereka dengan Da Long Ge dan Long Cut. Namun, kekuatan Long Ge dan Long Xiu sudah cukup untuk membuat semua master level Yudi di sekitar mereka mengagumi mereka. Master level Yudi ini menyaksikan Long Ge dan yang lainnya bertarung tanpa merasa bosan sama sekali pertempuran. Mereka mempelajari bagaimana Ge dan Long Xiu menggunakan celah di lubang hitam, dan bagaimana mereka mengembun menjadi pedang hitam. Begitu mereka bisa menguasai lebih banyak metode dan teknik, kekuatan mereka bisa meningkat pesat. Jadi, para ahli tingkat Yudi itu memperhatikan dengan cermat, dan Huo Wu juga memperhatikan dengan serius. Apakah ini pertarungan antara Kaisar Yu tingkat tinggi? Apakah ini hanya kompetisi kekuatan mental? Dalam pertarungan seperti itu, tubuh pada dasarnya tidak berguna, karena ini sama sekali bukan konfrontasi langsung dengan tubuh. Ini sangat penting bagi saudara Long. Itu bagus, lagi pula, tubuh saudara Long tidak terlalu kuat. Huo Wu berpikir, dan akan bermanfaat bagi saudara Long untuk terus bertarung seperti ini, dan kekuatan mental Brother Long akan pulih lebih cepat. Jika kita terus bertarung seperti ini, kekuatan mental Brother Long pasti akan lebih tahan lama dibandingkan lawan. Memikirkan hal ini, Huo Wu merasa lega. Kemudian senyuman muncul di wajahnya. Baru setelah itu dia dengan serius menyaksikan pertarungan antara Long Ge dan Long Xiu. Cici aku melihat pedang hitam yang dibuat oleh Long Ge dan Long Xiu dimusnahkan bersama-sama berkali-kali, yang membuat master level Yudi di sekitarnya pusing. Tembakan Long Xiu sangat cepat, lagi pula, mudah untuk membuka celah di lubang hitam, dan bahkan lebih cepat lagi untuk mengontrol retakan di lubang hitam dengan kekuatan mental. Selain itu, karena Long Ge dan Long Xiu mengonsumsi lebih banyak kekuatan mental, semakin sedikit retakan di lubang hitam yang dapat mereka kendalikan dengan kekuatan mental mereka, dan kecepatan serangan mereka menjadi semakin cepat lama sebelum mereka akan ada pemenangnya. Selama pertempuran, Long Ge mengagumi kekuatan mental Long Xiu yang luar biasa. Saya tidak menyangka 10 miliar tahun telah berlalu, dan kekuatan mental Long Xiu telah menjadi begitu tahan lama. Pasti lebih dari 10 kali lipat dari dulu, dan itu hampir 20 kali lipat. Sekarang, bahkan jika saya punya bantuan gadis penari, bahkan jika aku memiliki pedang Kaisar Naga, ini membantu untuk pulih dengan cepat, tetapi jumlah totalnya sebanding dengan dia, pikir Long Ge dalam benaknya. Demikian pula, Long Xiu juga terkejut dengan kekuatan spiritual Long Ge. Secara logika, kekuatan mentalku seharusnya bertahan lebih lama darinya. Kenapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Seharusnya itu adalah lampu hijau kabur di tubuhnya. Itu seharusnya menjadi teknik tambahan. Kudengar dia memiliki kekuatan untuk menentang surga. Fisik Huo Wu pandai membantu. Itu seharusnya merupakan efek tambahan dari fisik yang menentang surga. Sungguh menakjubkan bahwa Long Ge, yang baru saja dipromosikan, dapat memiliki kecepatan pemulihan kekuatan mental yang begitu kuat. Tampaknya akan sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Long Xiu berpikir dalam benaknya bahwa kekuatan mentalnya relatif panjang dan kuat, namun, dalam menghadapi kecepatan pemulihan yang kuat dari Long Ge, semuanya menjadi seimbang. Kedua belah pihak mengetahui hal ini. Tampaknya pertempuran ini harus diakhiri dengan kelelahan mental mereka. Jika ini masalahnya,
Mereka harus menggunakan tubuh mereka untuk bertarung ketika energi mental mereka habis tidak memiliki keuntungan, jadi yang kalah pastilah Longge. Tentu saja, Longge juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, sambil segera melancarkan gerakan untuk bertanding, Longge berdoa agar kekuatan mentalnya dapat pulih lebih cepat. Jika dia bisa bertahan sebelum kekuatan mental Long Xiu habis, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Long Xiu, sebaliknya, berjuang untuk bergerak semakin cepat. Kadang-kadang dia bahkan membuat banyak retakan lubang hitam, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk terus mengendalikan retakan lubang hitam tersebut, membentuk pedang hitam untuk menyerang Longge terus-menerus. Di masa lalu, kami berharap untuk mengkonsumsi kekuatan mental Longge sesegera mungkin. Jika kekuatan mental Longge dikonsumsi dalam waktu singkat, kecepatan pemulihan tidak akan berpengaruh pasti akan menang. Melihat serangan pedang hitam Long Xiu yang terus-menerus, Longge mau tidak mau mempercepat. Jika dia tidak mempercepat, dia tidak akan bisa mengikuti ritme Long Xiu dia akan terkena pedang hitam itu. Nah, akibat dari serangan itu tentu saja kehancuran tubuhnya. Setelah kehilangan tubuhnya, Long Xiu dapat mengambil kesempatan untuk membombardir alam semesta Longge di dimensi lain alam semesta. Setelah alam semesta hancur, Longge akan jatuh lagi. Karena itu, Longge harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pedang hitam. Di bawah kendali kekuatan mental, pedang hitam itu sangat cepat. Kecuali mereka berteleportasi, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Xiu. Master tingkat Yudi di sekitarnya telah menyiapkan ruang yang diblokir, dan teleportasi tidak dapat dilakukan di ruang ini. Kedua belah pihak harus bertarung langsung, jadi Longge harus melenyapkan pedang hitam itu. Untuk menghilangkan pedang hitam itu, pedang hitam yang sama harus dibuat. Oleh karena itu, ketika Longge membuat pedang hitam, kekuatan mentalnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan mentalku pasti akan habis sebelum dia. Jika kekuatan mentalku habis dan aku melawannya dengan tubuhku, aku pasti akan kalah. Aku harus membuat kekuatan mentalku lebih kuat. Saya berpikir dalam hati bahwa jika saya ingin membuat kekuatan mental saya lebih kuat, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Longge tidak memiliki jiwa. Dia memiliki 2 jiwa. Oleh karena itu, Longge meminta Yuan Shen yang berada di tengah-tengah Kaisar Yu tingkat pertama untuk datang ke domain alam semesta asli untuk membantu Yuan Shen yang berada di tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-8. Kekuatan mental Longge menjadi lebih kuat dan kecepatan kultivasinya menjadi lebih bahagia. Setelah mengetahui bahwa kekuatan mental Longge tiba-tiba menjadi kuat, kecepatan pemulihan tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan Long Xiu mulai terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan mental Longge tiba-tiba menjadi lebih kuat? Jika kompetisi terus berlanjut seperti ini, kekuatan mentalku akan habis bersamaan dengan miliknya. Long Xiu berpikir dalam hatinya, dan kemudian memikirkan tentang kematian Longge. Saya memilih Dual Soul, yang lebih sulit untuk dikembangkan. Kecepatan pelatihan awal Dual Soul lambat karena gangguan. Namun kecepatan kultivasi akan menjadi semakin cepat di periode selanjutnya. Seperti Dalongge, bahkan Longge pun akan takut akan hal itu. Sekarang Longge memanfaatkan roh ganda untuk membuat kekuatan mentalnya lebih kuat, yang membuat Long Xiu pusing. Namun, Long Xiu tidak memperlambat kecepatan serangannya. Jika dia memperlambat kecepatan serangannya, kekuatan mentalnya akan habis sebelum Longge. Kekuatan mental sebagai kekuatan Longge. Haha, bahkan jika seluruh kekuatan mentalku habis, aku akan tetap menang, karena tubuhku lebih kuat, dan aku pasti akan menang dalam pertarungan jarak dekat. Long Xiu berpikir dalam benaknya, dan kemudian menyerang lebih cepat. Huohu memperhatikan dari samping. Awalnya, dia menemukan bahwa kekuatan mental Longge terkuras dengan sangat cepat dan mungkin lebih mudah habis daripada Long Xiu, jadi dia mengkhawatirkan Longge lebih kuat dan kecepatan pemulihannya semakin cepat. Dari pandangan pertama, dia tahu bahwa itu pasti terkait dengan roh kedua Longge. Oleh karena itu, Huohu merasa lega lagi. Namun, Long Xiu mempercepat kecepatan serangannya telah menghabiskan energi mental mereka pada saat yang sama, jadi alisnya tidak bisa menahan cemberut. Keduanya harus menggunakan energi mental mereka pada saat yang sama. Tampaknya saudara Long akan melawan Long Xiu dalam pertarungan jarak dekat. Bisakah Longge mengalahkan Long Xiu? Seperti yang dibayangkan Huohu, saat pertempuran berlanjut, kekuatan mental Longge dan Long Xiu dikonsumsi dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, kekuatan mental mereka pada dasarnya habis. Beberapa kali terakhir, pedang hitam hampir gagal mengembun. Setelah akhirnya mencoba memadatkan pedang hitam, kekuatan mental Longge dan Long Xiu habis. Kemudian, mereka bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk terbang, dan jatuh langsung ke atas ring, lalu keduanya berinteraksi satu sama lainnya. Haha, aku tidak bertemumu selama 10 miliar tahun. Aku tidak menyangka kekuatan mentalmu begitu kuat, seperti kata Longge sambil tersenyum. Kamu mengejutkanku. Setelah 10 miliar tahun jatuh,
aku memiliki lebih dari 10 miliar tahun waktu berkultivasi untuk membuat kekuatan mentalku setara dengan milikmu. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Haha, benar, saya yakin Anda akan terus membuat kemajuan dalam waktu dekat, kata Long Ge sambil tersenyum, sambil mengarahkan pedang Kaisar Naga ke lawan, dan kemudian mencoba memulihkan kekuatan mentalnya dengan cepat. Setelah memulihkan kekuatan mental dan memadatkan pedang hitam, Long Xiu pasti akan kalah. Haha, lawan pedang dalam pertarungan jarak dekat. Aku tidak akan membiarkanmu menunda pemulihan kekuatan mentalmu. Long Xiu berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan pedang Kaisar Naga dan berlari menuju Long Ge. Long Ge tahu bahwa strateginya untuk menunda waktu telah gagal, dan dia menghela nafas tanpa daya, lalu mengacungkan pedang Kaisar Naga tingkat tinggi dan berlari menuju Long Xiu. Sekarang, satu-satunya ketergantungan Long Ge adalah pada pedang tingkat Kaisar tingkat tinggi ini. Kaisar sedang bertarung dengan pedang. Jika bukan karena pedang pertarungan Kaisar Naga, Long Ge akan mengaku kalah karena tubuh Long Ge lebih lemah dari lawannya. Tentu saja Long Xiu juga memahami hal ini. Ketika dia menyerang, dia menghindari pedang Kaisar Naga superior tingkat kekaisaran Long Ge, dan mencoba yang terbaik untuk menghadapi Long Ge secara langsung, membiarkan tubuh Long Ge, yang lebih lemah dari miliknya, runtuh, agar dia menang. Tapi apakah Long Ge akan membiarkan Long Xiu melakukan ini? Tidak akan. Long Ge terlihat mengayunkan pedang Kaisar Naga, yang memiliki kualitas tertinggi, dan menyegel seluruh bagian tubuhnya. Long Xiu tidak punya pilihan lain selain melawan Long Ge secara langsung dengan pedang Kaisar Naga. Long Xiu merasa tidak berdaya saat melihat Long Ge masih memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Kemudian, dia menggunakan pedang Kaisar Naga tingkat kekaisaran menengah dan bertarung langsung dengan pedang Kaisar Naga Long Ge. Sekarang, dia hanya bisa berharap di hadapan naganya pedang Kaisar hancur, yang bisa membuat tubuh Long Ge yang lebih lemah tidak mampu menahan kekuatan serangannya yang kuat. Lagi pula, saat kedua belah pihak bersaing, pedang Kaisar Naga dapat meneruskan kekuatan serangan kedua belah pihak ke pihak lain, itu tidak akan berhasil tanpa dukungan fisik. Dan bisakah Long Ge menyakiti Long Xiu terlebih dahulu dalam batas waktu? Dentang, dentang, dentang. Pedang Kaisar Naga Long Ge dan pedang Long Xiu bertabrakan, mengeluarkan suara dentang. Kemudian, tanpa dukungan kekuatan mental, kedua belah pihak hanya bisa mengandalkan kekuatan senjata mereka. Pedang yang digunakan oleh Long Ge adalah pedang tingkat kekaisaran tingkat tinggi dan tidak menunjukkan bekas luka sama sekali dalam benturan yang kuat. Namun, pedang yang digunakan oleh Long Xiu adalah pedang tingkat kekaisaran tingkat menengah. Selama tabrakan, retakan secara bertahap muncul. Long Xiu patah hati saat melihat situasi ini. Anda harus tahu bahwa dia tidak memiliki banyak pedang tingkat kekaisaran tingkat menengah. Sekarang pedangnya rusak, tentu saja dia merasa sedikit cemas ini. Hanya konfrontasi langsung yang bisa mengalahkan Long Ge. Demikian pula, selama tabrakan, Long Xiu memamerkan tubuhnya yang kuat. Tubuhnya lebih tangguh dari Long Ge. Di tengah kekuatan luar biasa yang dilontarkan kedua belah pihak, Long Xiu bertahan, tapi Long Ge berbeda. Dalam benturan yang kuat, tubuh Long Ge mulai berdarah. Meskipun pedang yang digunakan Long Ge lebih canggih daripada Long Xiu, pedangnya tidak rusak sama sekali, namun tubuhnya secara bertahap dipenuhi darah selama tabrakan. Ini karena tubuh Long Ge hanya berada pada level kaisar yang lebih rendah dan memilikinya belum sepenuhnya terlatih. Jika ini terus berlanjut, tubuh Long Ge tidak akan mampu menopangnya pada awalnya. Long Xiu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika aku memiliki pedang Kaisar Naga bermutu tinggi, tubuhku masih tidak sebaik miliknya. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku pasti akan kalah. Long Ge berpikir dalam hatinya, meskipun dia juga punya cara untuk mengalahkan Long Xiu adalah dengan menggunakan prajurit dengan tingkat kekaisaran yang unggul. Pisau itu hancur dengan sendirinya, tapi ini hanya sia-sia. Anda harus tahu bahwa peralatan tingkat kaisar sangat langka, terutama peralatan tingkat kekaisaran. Bahkan Long Xiu tidak memilikinya, begitu pula Long Song sebelumnya bukan untuk Dalong GG, Long Ge hanya bisa menggunakan peralatan kekaisaran tingkat rendah sekarang. Oleh karena itu, Long Ge tidak akan membiarkan pedang bermutu tinggi milik kaisar meledak dengan sendirinya, tapi jika Long Ge tidak melakukan itu, Long Ge tidak akan bisa bertahan lama. Aku tidak bisa bertahan seperti ini lagi, apa yang harus aku lakukan? Long Ge berpikir dalam hatinya sambil melakukan konfrontasi sengit dengan Long Xiu. Melihat tubuh Long Ge secara bertahap tidak mampu menopangnya, Long Xiu meningkatkan intensitas serangannya. Dia melihatnya menyerang Long Ge dengan gila-gilaan dengan pisau, membuat tubuh Long Ge semakin tak tertahankan. Namun, hati Long Xiu juga berdarah. Karena pedang tingkat menengah tingkat kekaisarannya juga akan runtuh. Jangan takut, tidak masalah jika kamu menyia-nyiakan pedang kaisar tingkat menengah. Selama kamu bisa mengalahkan Long Ge, semuanya akan sia-sia. Selama kamu mengalahkan Long Ge,
aku bisa membuktikan bahwa aku yang paling kuat di seluruh alam semesta, dan aku bisa memerintah. Ada semua master tingkat Yudi di sekitar, tapi Long Ge hanyalah kaisar naga dengan reputasi kosong. Long Xiu berpikir dalam benaknya. Lebih dari 10 miliar tahun yang lalu, dia terlalu sering kalah dari Long Ge, dan dia tidak akan pernah bisa menang sekalipun. Oleh karena itu, jika dia menemukan kesempatan seperti itu sekarang, dia tidak akan melewatkannya, bahkan jika itu berarti membayar harga seorang kaisar pedang tingkat menengah. Dan bagaimana dengan Long Ge? Apakah Long Ge bersedia membayar harga pedang kaisar naga berkualitas tinggi? Jawabannya adalah tidak. Jadi apa yang harus dilakukan Long Ge? Segera, Huo dan lebih dari 100.000 ahli tingkat Yudi di sekitarnya melihat tindakan putus asa Long Ge. Ketika tubuh Long Ge tidak dapat menahannya, Long Ge berhenti bertahan dan membiarkan pedang medium tingkat Kaisar Long Xiu menyerangnya. Kemudian, pedang Kaisar Naga Superior tingkat Kaisar Long Ge menyerang langsung ke arah Long Xiu. Hasilnya adalah kedua belah pihak menderita. Tangan kiri Long Ge terpotong oleh pedang Long Xiu. Pedang Kaisar Naga yang dipegang di tangan kanan Long Ge juga memotong tangan kiri Long Xiu terbuat dari kertas. Tubuh Long Ge adalah kelas Kaisar tingkat rendah, jadi tentu saja dapat dengan mudah dipotong oleh pedang tingkat Kaisar tingkat menengah. Tubuh Long Xiu memiliki tingkat kekaisaran rata-rata, dan tentu saja dapat dengan mudah dipotong oleh pedang Kaisar Naga, yang memiliki tingkat kekaisaran tinggi. Oleh karena itu, kedua belah pihak bertarung mati-matian. Long Xiu juga terkejut melihat Long Ge bertarung seperti ini, tapi tidak ada cara lain. Long Xiu bekerja sangat keras, bisakah dia mundur? Pertarungan Long Ge dengan cara ini membangkitkan keganasan Long Xiu, dan kemudian Long Xiu dan Long Ge bertukar tubuh dengan kejam. Jadi, di hadapan lebih dari 100.000 ahli tingkat Yudi, Long Ge dan Long Xiu bertukar tubuh. Anda memotong salah satu kaki saya memotong salah satu kaki Anda, dan Anda memotong kedua kaki saya juga akan memotong kedua kakimu. Di bawah pedang tajam, dengan suara tajam cici, Long Ge dan Long Xiu memotong-motong tubuh satu sama lain, dan akhirnya memotong satu sama lain menjadi beberapa bagian. Separuh tubuh ini tidak memiliki tangan kiri, tidak memiliki kaki, bahkan rongga dada telah terpotong. Untungnya, Long Ge dan yang lainnya adalah master tingkat Yudi tidak lagi berada di dalam tubuh mereka, tetapi di alam semesta mereka. Bahkan jika tubuh mereka hancur total, mereka juga dapat menggunakan jiwa dan kekuatan alam semesta untuk memperbaiki tubuh mereka. Tentu saja, tubuh yang diperbaiki tidak lagi sekuat sebelumnya harus terus berolahraga. Metode yang digunakan Long Ge untuk memperjuangkan nyawanya adalah metode pelengkap. Karena tubuhmu lebih kuat dariku, maka aku akan menggunakan senjataku untuk menyerang tubuhmu dan menggunakan tubuhku untuk melawan senjatamu. Lebih baik kedua belah pihak kalah daripada kekalahan sepihak Long Ge. Setelah saling memotong tubuh seperti ini, Long Ge dan Long Xiu akhirnya mengeluarkan pedang mereka dan memotong kepala satu sama lain. Kontes ini akhirnya berakhir. Melihat kepala Long Ge dan Long Xiu terbang, melihat Long Ge dan Long Xiu berubah menjadi kelompok manusia, lebih dari 100.000 master tingkat Yudi di sekitar mereka menyadari betapa brutalnya pertempuran ini. Bahkan mereka sudah menutup mata mengandalkan kekuatan mental mereka untuk merasakan nafas longsong. Huo tidak tahan menyaksikan pertempuran berdarah seperti itu. Setelah pedang memotong tubuh lawan, dan akhirnya menggunakan kekuatan mental terakhir yang dikumpulkan dalam pertempuran untuk memotong tubuh satu sama lain, tubuh Long Ge dan Long Xiu telah berubah menjadi abu terbang tidak ada lagi. Jika itu adalah master tingkat Yu Huang, dia telah jatuh setelah berubah menjadi abu, tetapi master tingkat Yu Huang adalah abadi. Jiwa mereka tidak ada di dalam tubuh, tetapi di alam semesta yang mereka ciptakan. Jiwa di alam semesta mereka adalah jika para dewa itu abadi, mereka akan mengembun menjadi tubuh baru. Tentu saja, premisnya adalah mereka memiliki kekuatan kosmik dan kekuatan mental yang cukup. Long Ge dan Long Xiu telah menghabiskan hampir seluruh energi mental mereka di pertempuran awal. Ledakan tubuh lawan barusan menghabiskan sedikit energi mental yang baru saja mereka kumpulkan. Tidak mampu memadatkan tubuh mereka. Melihat situasi ini, para penatua gereja Presbyterian terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan seperti itu. Siapa yang memenangkan pertempuran ini? Tanya seorang tetua di akhir Kaisar Yu tingkat ke-7. Tentu saja penatua Long Xiu menang, karena senjatanya relatif buruk, dan dia bisa menang dengan senjata yang relatif buruk, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sendiri lebih tinggi daripada Long Ge. Kata seorang tetua di tingkat ke-7 Kaisar Yu, dia termasuk ke faksi Long Xiu dan selalu mendukung Long Xiu. Dia akan selalu meremehkan Long Ge, yang terlahir sebagai Kaisar Naga. Oleh karena itu, pada saat ini, dia pasti akan mendukung Long Xiu. Setelah terbukti bahwa Long Xiu adalah pemenangnya, maka mereka tidak perlu lagi mendengarkan Long Ge. Faktanya, semua orang tahu bahwa senjata harus dihitung sebagai bagian dari kekuatan. Lagi pula,
Dalam pertarungan sesungguhnya, jika Anda memiliki senjata yang bagus, bukankah Anda diperbolehkan menggunakannya? Anda memiliki keterampilan tambahan yang baik, tidak bisakah Anda menggunakannya? Namun hal ini tidak mungkin terjadi. Namun, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang keberatan dengan pernyataan Master tingkat ketujuh Kaisar Yu, karena mereka tidak ingin menyinggung Master dari Master tingkat ketujuh Kaisar Yu mengatakan apapun karena mereka relatif lemah. Jadi, Long Xiu memenangkan pertempuran ini. Tanya Master di depannya yang berada di akhir Kaisar Yu tingkat ketujuh sangat mungkin mereka sudah diam-diam setelah menyampaikan berita tersebut, kita harus yakin bahwa pemenangnya adalah Long Xiu. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan status Long Xiu sebagai Master nomor 1 di seluruh alam semesta. Seharusnya begitu. Jika kedua belah pihak tidak menggunakan senjata, pemenangnya pastilah Penatua Long Xiu. Tetua Kaisar Yu tingkat ketujuh tersenyum. Tepat ketika Tetua Kaisar Yu tingkat ketujuh tersenyum, Huo Hu berdiri dan berbicara. Ada juga konflik antara satu sama lain. Para tetua yang berpangkat lebih rendah tidak mau menyinggung para tetua yang berpangkat lebih tinggi. Tidak, bukan Penatua Long Xiu yang menang. Huo Hu berkata dengan tegas, suaranya jelas dan kuat. Huff, kualifikasi apa yang dimiliki seorang master yang hanya berada di tingkat menengah Kaisar Yu di sini? Setelah melihat ini, tetua di puncak Kaisar Yu tingkat 7 segera mendengus dingin. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara atau tidak? Itu bukan masalah alasan. Saya pikir saya masuk akal, jadi saya berbicara. Huo Hu berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan peringkat, dan dia juga tahu bahwa para tetua sudah tahu bahwa dia adalah istri Long Ge, jika tidak, bagaimana dia bisa diizinkan datang ke menara tetua. Terlebih lagi, Long Ge baru saja memperkenalkannya kepada para tetua yang menyambutnya para tetua ini tidak mendengarnya. Huff, di seluruh alam semesta, kekuatan dihormati. Siapa yang dapat berbicara denganmu tentang kebenaran? Kekuatanmu sangat rendah, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Kata ahli Kaisar Yu tingkat ketujuh. Haha, saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini, tetapi bagaimana kekuatan Anda dibandingkan dengan Penatua Long Xiu dan Saudara Long? Apakah Anda lebih kuat dari mereka? Mereka belum memutuskan pemenangnya, jadi mengapa Anda memenuhi syarat untuk memutuskan? Mereka menang atau kalah? Apakah kamu lebih kuat dari mereka? Kata Huo Hu sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, para tetua yang mendukung Long Ge tidak bisa menahan senyum di wajah mereka dan mengangguk satu persatu. Para tetua yang mendukung Long Xiu juga tidak bisa berkata-kata. Memang, pertempuran antara Long Xiu dan Long Ge, mereka tidak memenuhi syarat untuk memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah, hanya bisa diputuskan oleh Long Ge dan Long Xiu sendiri. Huff, kalau begitu, bukankah Kaisar Naga Long Ge dan Penatua Long Xiu menghilang sekarang? Setelah mereka menghilang, bukankah kita sendiri yang memutuskan hasilnya? Tidak, pertarungan mereka belum berakhir. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja cincin itu. Kata Huo Hu, kekuatan mentalnya tajam dan dia sudah merasakan perubahan halus di dalam ring. Setelah mendengar kata-kata Huo Hu, semua tetua menggunakan energi mental mereka untuk mencari situasi di arena, dan tiba-tiba menemukan dua sosok samar yang perlahan mengembun. Mereka adalah sosok Long Ge dan Long Xiu. Situasinya lebih cepat dari Huo Hu, menjadi lebih lambat, dan mereka terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada persepsi tajam Huo Hu hanya untuk apa-apa. Melihat situasi seperti itu, tetua Kaisar Yu tingkat ketujuh tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia dan tetua lainnya memandang cincin itu dengan serius untuk melihat bagaimana pertempuran di atas ring akan berakhir. Di bawah tatapan penuh harap dari Huo Hu dan tatapan prihatin lebih dari 100.000 tetua, Long Ge dan Long Xiu secara bertahap memadatkan tubuh mereka di atas ring. Kekuatan mental Long Ge pulih dengan cepat dan dia memulihkan tubuhnya sedikit lebih awal dari Long Xiu. Namun, Long Ge tidak menyerang Long Xiu secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memanggil pedang Kaisar Naga dari jarak jauh dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia memberi Long Xiu waktu untuk pulih. Beberapa saat setelah Long Ge pulih, Long Xiu Kai pulih sepenuhnya. Dia merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Long Ge tidak menyerangnya. Rasa nakal di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kemudian, dia diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk memanggil kembali pedang tingkat Kaisar tingkat menengah. Tapi kali ini, dia tidak memegangnya di tangannya. Sebaliknya, dia melemparkan pedang medium tingkat kekaisaran yang terluka ke dalam ring luar angkasa, dan kemudian berkata kepada Long Ge, aku kalah. Mendengar kata-kata Long Xiu, senyum bahagia muncul di wajah Huo Hu di sebelahnya. Kemudian para tetua yang mendukung Long Ge juga tertawa gembira, dan para tetua yang mendukung Long Xiu semuanya memiliki ekspresi di wajah mereka percayalah. Long Xiu, yang hatinya nakal, menyerah begitu saja. Tidak, kamu tidak kalah, aku hanya mengandalkan kekuatan senjatanya. Long Ge berkata sambil tersenyum tipis,
lalu memasukkan pedang Kaisar Naga berkualitas tinggi ke dalam tubuhnya. Senjata juga merupakan bagian dari kekuatan tempur. Terlebih lagi, kamu baru saja maju ke tahap awal level Yudi, dan kamu memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa. Jika kamu baru saja bergegas untuk melawanku ketika aku masih dalam masa pemulihan, maka aku tidak akan melakukannya, bisa berkonsentrasi sama sekali. Tubuh tidak bisa mengalahkanmu, dan akibat dari tidak bisa mengalahkanmu tentu saja kekalahan, kata Long Xiu, untuk master seperti Long Xiu. Kalah tetap kalah, tidak ada yang perlu dipermalukan. Ia adalah orang yang sombong dan tidak akan mengingkari kenyataan bahwa ia kalah. Long Ge ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi melihat tatapan tegas Long Xiu dan memikirkan masa depan seluruh alam semesta, Long Ge mengangguk dengan tegas oke. Jadi sekarang aku adalah master nomor 1 di seluruh alam semesta. Ya, benar, kata Long Xiu. Setelah Long Xiu mengucapkan kata-kata ini, semua tetua tingkat Yudi mengetahui bahwa Long Ge mengalahkan Long Xiu dan secara resmi mendapatkan kembali posisi master nomor 1 di seluruh alam semesta. Kemudian, Long Ge dapat mengendalikan alam semesta di seluruh alam semesta. Para master dapat membuat seluruh alam semesta mereka bersinar lebih kuat di medan perang aliansi. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Dia tahu apa artinya menjadi master nomor 1 di seluruh alam semesta. Itu berarti seluruh alam semesta akan bersatu dan menghadapi master tingkat Yudi yang membasmi aliansi. Tapi, Long Xiu menatap Long Ge dan berkata, aku akan tetap menantangmu di masa depan. Jika aku berhasil menantangmu, aku akan tetap menjadi master nomor 1 di seluruh alam semesta. Tantanganmu selalu diterima. Long Ge memandang Long Xiu dan berkata, tapi kuharap itu akan terjadi setelah perang aliansi. Oke, sekarang saya juga tahu bahwa ini adalah momen kritis. Para tetua yang mendukung saya mungkin sedikit tidak puas dengan pertempuran ini, dan mungkin berpikir bahwa kita paling terikat. Namun, saya beritahu Anda, seluruh alam semesta kita membutuhkan persatuan sekarang, dan kita membutuhkan persatuan untuk menang. Untuk menghasilkan kekuatan tempur yang lebih kuat, saya meminta para tetua yang mendukung saya untuk juga mendukung Long Ge. Long Xiu berkata dengan keras, dan kemudian melirik ke arah tetua tingkat Kaisar Yu yang mendukungnya, termasuk para tetua. Tetua puncak Kaisar Yu tingkat ke-7, dan para tetua Yu di tingkat ke-7. Di bawah tatapan mata Long Xiu yang biasanya berwibawa dan mata Long Ge yang penuh harapan, para tetua yang awalnya mendukung Long Xiu mengangguk, dan kemudian berteriak kepada Long Ge, kami mendukung Tuan Kaisar Panjang, dan kami harus mematuhinya di medan perang aliansi, Tuan. Perintah Kaisar Naga. Oke, ras naga kita selalu menjadi ras yang paling bersatu di alam semesta, jika tidak, kita tidak akan bisa menjadi ras pertama di alam semesta. Sekarang, perang aliansi akan segera dimulai. Ini bukan waktunya bagi kita untuk melakukannya bertarung secara internal, tetapi waktunya untuk menyatukan semua kekuatan kita untuk melawan dunia luar. Pada saat kritis ini, saya harap semua orang dapat bersatu dan mengalahkan aliansi pembasmi. Long Ge berteriak dengan tangan terangkat. Kemenangan melawan aliansi pembasmi. Kalah melawan aliansi pembasmi. Long Xiu memimpin dan mengangkat tangannya dan berteriak. Kemudian, lebih dari 100.000 tetua mengangkat tangan dan berteriak bersama ke langit, seolah-olah mereka terkejut. Langit dan bumi, bahkan Huohu dilebih-lebihkan oleh suasana seperti itu, dan dia mengangkat lengan gioknya yang indah dan berteriak. Melihat pemandangan seperti itu, Long Ge menunjukkan senyuman di wajahnya. Jika seluruh alam semesta bersatu, tidak peduli betapa berbahayanya medan perang aliansi, apalagi yang perlu ditakutkan. Terlebih lagi, pertarungan yang menentukan antara Da Long Ge dan Long Cut adalah pertarungan yang menentukan hasil akhir dari perang aliansi. Mereka tidak perlu berada di bawah terlalu banyak tekanan, mereka hanya perlu membuat kemajuan di medan perang aliansi. Memikirkan hal ini, senyum Long Ge menjadi lebih cerah dan suaranya menjadi lebih keras. Terlebih lagi, dalam suasana hati yang nyaman, Long Ge menemukan bahwa kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya pulih dengan cepat. Bantuan hijau lainnya. Long Ge memandang Huohu dengan penuh rasa terima kasih, sementara Huohu mengangguk sambil tersenyum. Atas instruksi Long Ge, dia juga memberikan bantuan hijau pada Long Xiu. Tiba-tiba, tatapan nakal di mata Long Xiu sedikit melemah. Tepat ketika semuanya berjalan baik, telepon seluler berdering di dering luar angkasa Long Ge. Setelah Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya, dia menemukan bahwa Da Long Ge lah yang membukanya. Long Ge segera mengeluarkan ponselnya dan mengangkatnya. Kakak Long, apakah ada yang salah? Melihat Long Ge menjawab telepon dan memanggilnya Kakak Long, semua ahli tingkat Yudi tahu bahwa orang yang berbicara dengan Long Ge pastilah Da Long Ge, pemimpin aliansi naga. Apa yang harus kukatakan pada Long Ge? Yah, aku sudah pulih dari luka-lukaku. Aku yakin luka Long Ke, pemimpin aliansi pembasmi, juga telah pulih. Perang aliansi telah sepenuhnya dimulai. Perang aliansi telah dimulai dengan lancar.
Long Ge bergumam, matanya menunjukkan kebingungan. Dia tidak percaya bahwa perang aliansi telah dimulai dengan lancar begitu cepat, sangat menantikan untuk bergabung dengan aliansi. Buatlah gebrakan dalam perang. 1885